udah kebuka tuh Pak? Oke Pak, oke. Oke Pak, kita mau mulai jam berapa Pak ya? Mulai sekarang aja Pak, udah memang waktunya ya, gara-gara tadi belum bisa buka. Pak Hendra mungkin bisa pengantar sebentar, habis itu waktu dan tempat disediakan ke Pak Hendra. Oke. Pak Delsi. Ya Pak, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Yandra dari Palembang. Mungkin kita sudah melanjutkan dengan succession plan kita kemarin pada tanggal 8 tanggal 2 ya Pak ya, September. Ya. Sekarang kita membahas masalah retention. Kalau retention itu kan tugasnya adalah bagaimana kita mempertahankan pekerja yang berqualified di dalam perusahaan. Pak Hendra adalah trainer konsultan dan juga episode coach for leadership management. Pendidikan beliau adalah S2 di psikologi. Oke, perkenalan singkat. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Silakan Pak Hendra di. Oke. Terima kasih Oke, Pak. Lanjut. Bisa kita mulai Pak? Bisa Pak. Lanjut Pak. Pak Yandra bisa mulai langsung? Bisa Pak. Silakan Pak. Dimulai Pak. Halo. Silakan Pak. Oke. Gambarnya kelihatan Pak ya? Gambar kelihatan Pak. Cantik. Yang penting slide-nya kelihatan walaupun mungkin wajah saya nggak kelihatan kali Pak ya? Kelihatan Pak. Hah? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kelihatan jeleknya ya. Oke. Baiklah, selamat malam Pak Miki, Pak Delsi Yandra, dan para peserta semua. Peserta kita ada berapa sekarang nih Pak? Pak Yandra? Hah? Peserta ada berapa sekarang nih? Ada 7 orang Pak. 7 Oke, ya? mulai aja Pak. Langsung ya. Nanti kalau ada yang masuk kita ini. Oke. Baik, terima kasih semua. Selamat malam. Mudah-mudahan semua sehat ya. Kita semua berada dalam situasi yang memang kurang menguntungkan karena katanya COVID masih ada ya di Jakarta. Saya lihat memang masih sekian ratusan ya. Walaupun sudah melandai, di Jawa Barat juga agak tinggi ya. Saya di Jawa Barat di Bekasi. Tapi mudah-mudahan nanti makin lama makin menurun. Oke. Saat ini kita bicara tentang retensi ya. Bagaimana kita membuat strategi retensi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan orang-orang yang hebat di dalam organisasi ya, khususnya di perusahaan gitu ya. Karena orang-orang yang hebat ini biasanya memiliki kelakuan yang agak aneh ya. Biasanya mereka itu cenderung, kalau dari segi kepribadian itu cenderung introvert ya, walaupun tidak semuanya. Mereka biasanya orang-orang yang lebih suka menyendiri. Kalaupun mereka kerjasama, mereka itu kelihatan dominan. Nah, jadi itu biasa yang saya lihat di dalam organisasi perusahaan ya. Nah, orang-orang yang hebat ini, top performer, ini kalau nggak hati-hati kita memanage, dia bisa kabur kapan aja dia mau. Nah, oleh karena itu kita di dalam bidang SR mau nggak mau harus punya strategi untuk mengelola. Bagaimana jangan sampai mereka kabur dari tempat kita. Ada beberapa hal yang ingin saya share ya di dalam slide ini. Ini career agency, the capacity to aspire. Jadi isinya begini intinya. Orang itu selalu melihat kecenderungan kesetaraan, equality ya, dan juga kesetaraan. Keselarasan, equality, dan kesetaraan. Ini kecenderungan orang itu biasanya begitu. Tapi dalam prakteknya, orang-orang yang top performer, mereka itu tidak cukup. Tidak mau selaras, tidak mau dianggap selaras atau disetarakan dengan orang lain, nggak mau karena mereka merasa hebat gitu. Nah, sehingga mereka ingin karir yang lebih bagus dan juga ingin gaji yang lebih bagus. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam topik ini, yang pertama adalah peran SR ya di dalam mengelola retensi, kemudian peran manajer ya. Jadi setiap manajer itu kan punya karyawan dan itu juga
punya peran dia di dalam mengelola retensi. Nah, strategi retensinya seperti apa? Kemudian apa yang dimasukkan dengan karyawan berkinerja tinggi, top performer ya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan yang perlu kita perhatikan untuk memelihara bagaimana supaya top performer itu bertahan. Pertama adalah masalah keamanan pekerjaan, job security, dan kepuasan karyawan atau employee satisfaction. Nah, mereka ini kan sensitif sekali dengan job security sama satisfaction, kepuasan. Kalau nggak puas mereka kabur gitu aja bisa. Nah, terakhir baru kita bicara tentang employee engagement. Oke. Nah, peran SR di dalam mengelola retensi itu perlu kita pahami bahwa pada saat ini dunia bisnis itu semakin mengakui bahwa SR itu adalah bidang yang mau nggak mau diakui perannya di dalam mengelola SDM, ya, sumber daya manusia. Dan dalam kaitannya dengan retensi, SR itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Perannya adalah mengidentifikasi seluruh biaya pergantian karyawan. Artinya SR itu selalu berhadapan dengan turnover, ya, turnover. Dimanapun SR itu, baik di organisasi perusahaan yang bagus, apalagi kalau perusahaan itu nggak bagus, itu turnover itu menjadi masalah. Nah, mau nggak mau kan turnover ini kan memakan biaya. Biayanya itu untuk apa sih? Pertama, terkait dengan rekrutmen. Kalau kita rekrut misalnya tahun ini 10 orang, kemudian tiba-tiba kabur 3 orang. Nah, mau nggak mau kan yang 3 itu kita hitung lagi berapa kerugian perusahaan setelah merekrut mereka. Dan ini perlu setiap tahun kita identifikasi gitu ya. Artinya apa? Perlu kita manage, jangan sampai turnover ini makin lama makin besar, artinya retensi itu makin lama makin besar. Ini penting banget. Nah, kemudian bagaimana kita menilai alasan ya di balik pergantian karyawan? Artinya gini, karyawan itu keluar tuh kadang-kadang ada yang ada alasan, ada yang tidak ada alasan. Ada alasan tuh kadang-kadang dia mau ngomong ke manajernya, kadang-kadang dia ngomong ke temennya, tapi jarang sekali mereka mau bicara sama SR. Kecuali kalau iklim organisasinya terbuka ya, di mana semua orang itu bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat, mereka itu nggak segan untuk ketemu SR. Tapi kalau organisasi kita pada umumnya ya, jujur saya ngomong, organisasi kita di daerah Indonesia ini, dunia timur, ini masih kadang-kadang tidak semua organisasi itu bisa membuka iklim yang terbuka, sehingga ada kalanya orang keluar itu dia main kabur gitu aja. Paling-paling dia ninggalin pesan sama teman gitu ya, jangan bilang siapa ya gitu. Kalau bilang tolonglah saya nggak puas karena bla 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 gitu loh. Nah, ini alasan yang sebenarnya kalau kita di organisasi maju kita perlu tracing ini dengan exit interview, nanti akan kita diskusikan. Kemudian kita mengimplementasikan dan mengevaluasi program loyalitas karyawan. Program loyalitas itu antara lain tadi yang sudah saya singgung itu bagaimana menciptakan job security sama employee satisfaction. Itu nanti akan kita diskusikan. Nah, peran yang kedua, berusaha memahami alasan mengapa karyawan pergi. Apakah dia itu ada alasan yang jelas? Misalnya gini, karena pekerjaannya tidak cocok. Saya pernah mengalami ya di organisasi saya di Antam, ada orangnya pinter banget, dia alumni sebuah perguruan tinggi besar, tapi tidak saya sebutkan namanya. Dan memang dia orangnya pintar. Perguruan tinggi dalam negeri ya, bukan luar negeri. Dia perguruan tingginya terkenal dan dia orangnya pintar. Tapi ketika ditaruh di sebuah unit bisnis itu dia hanya bertahan 4 bulan 5 bulan dia, karena dia merasa jobnya itu nggak cocok. Akhirnya dia keluar. Nah, yang aneh itu dia nggak ngomong ke atasannya gitu loh, sehingga SR-nya juga nggak ngerti ya apa yang harus dilakukan. Ini kejadiannya sudah lama, sudah kira-kira adalah 10 tahun lalu ya. Jadi di mana dunia SR itu belum maju, sehingga sekarang baru kita perhatikan jangan sampai kejadian ini berulang lagi gitu loh. Nah, jadi kalau ada pekerjaan yang tidak cocok, kita harus dari awal sedini mungkin kita harus tracing ya, ketika menempatkan seseorang pada satu jabatan itu kan biasanya ada orientasi seminggu atau 2 minggu. Setelah itu nanti dia disuruh belajar job desk, SOP, kenalan dengan atasan dan lain-lainnya.
Nah, setelah itu kalau bisa kita tanya apakah Anda cocok dengan pekerjaan ini gitu loh. Tapi kadang-kadang kan SR itu jarang sekali mau menanya ya. Dan mungkin masing-masing manajer juga kadang-kadang dia tidak mau mikirin. Pokoknya kalau orang sudah bekerja ya sudah kerja aja. Jadi orang itu mau ngapain-ngapain ya pokoknya anggap aja cocok-cocok aja. Jadi nggak diperhatikan gitu loh. Tapi pas keluar baru dia mikir gitu. Oh ternyata dia ngomong ke temannya rasanya itu adalah tidak cocok. Ini masalah nih ya. Nah peran yang ketiga bagaimana masalah karir ya, peluang yang terbatas dalam pertumbuhan karir. Nah, ini biasanya terjadi pada karyawan yang sudah agak lama bekerja ya, kira-kira sudah 3 sampai 5 tahun. Dia merasa setelah dia tanya kiri kanan, kemudian dia pelajari kesempatan karirnya dan dia melihat teman-temannya yang lebih senior, kok karirnya gitu-gitu aja gitu. Nah, sehingga dia nggak melihat wah ini gawat nih kalau misalnya karir gak jelas, kemudian karir beberapa karyawan senior dia lihat karirnya mentok, dia mikir mungkin saya juga akan gitu ya. Nah sudah kalau gitu kabur aja. Ya, jadi ini peran yang sangat penting bagi SR sehingga dia perlu membuat satu program karir yang jelas, manajemen karir nanti. Oke. Nah, tapi memang ada kalanya, ini nih yang terakhir ya. Ada kalanya itu pihak SR itu beranggapan kalau misalnya dia kabur ke perusahaan pesaing itu dianggap bergengsi. Berarti kita tuh dianggap hebat gitu. Jadi ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar biasanya seperti Citibank ya. Citibank itu kalau ada karyawannya kabur, dia merasa senang karena dia merasa perusahaan dia bagus berarti sampai orang itu ibaratnya membajak gitu ya, membajak pegawai Citibank. Nah, tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Nah, bidang SR pun tidak semuanya seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, yang paling penting apa? Manajer SR ini perlu memahami beberapa karyawan yang mungkin saja pergi karena masalah kompensasi. Ini penting sekali ya. Masalah gaji ya. Jadi kalau masalah gaji ini biasanya kan mulai dari tahap awal proses wawancara kita tahu kalau gaji sekian dia bakal terima atau enggak. Kalau dia tidak terima, tapi dia maksain diri, dia coba dulu, dia bilang, nah berarti ini kita harus hati-hati. Kalau misalnya dari proses wawancara dia bilang dia tidak cocok soal gaji, kemudian dipaksakan, kita harus wanti-wanti ini jangan-jangan suatu saat dia akan kabur. Tapi kalau dia terima, kemungkinan besar dia tidak akan kabur. Ya. Nah, kemudian bagi sebagian orang ya, kondisi kerja yang penuh dengan tekanan, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini kan di bidang tambang khususnya ya, saya kan di tambang. Di tambang itu tekanan itu sangat tinggi ya, di mana orang bekerja itu di remote area, di daerah terpencil ya. Orang yang biasa tinggal di kota itu kadang-kadang nggak happy ditaruh di tempat terpencil, walaupun memang resiko dia kalau mau bekerja di tambang itu harus begitu, karena nggak ada orang tambang bekerja di kota. Nah, tapi kalau sudah tempat terpencil, kemudian situasinya tidak enak, nah, dia merasa tertekan, dia kabur. Jadi itu bisa terjadi. Demikian juga pada karyawan yang kadang-kadang dia itu nggak dapat dukungan dari pimpinan atau dari rekan kerja. Nah ini yang rawan ya. Jadi kalau misalnya seorang pegawai, orang yang hebat tadi, dia merasa ide-idenya nggak diterima, ya. Kemudian apa saja ide-idenya itu selalu ditolak oleh atasan, dia merasa dikesampingkan, dia merasa tidak dihargai, dan ini juga sensitif. Apalagi teman-teman di sekitarnya juga tidak mendukung. Ini juga menjadi alasan dia untuk melarikan diri gitu ya. Nah ini penting banget bagi SR itu untuk memahami dan untuk men-trace tujuannya apa? Untuk memperbaiki situasi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Nah oleh karena itu manajer SR harus cerdas, bisa mengidentifikasi secara akurat alasan-alasan yang dianggap tidak jelas, yang bisa mengakibatkan pergantian karyawan atau karyawan yang pindah tadi ya. Oleh karena itu komunikasi itu menjadi penting. SR itu di sini berperan dalam proses komunikasi. Komunikasi ini bukan berarti cuma sekedar say hello ya. Untuk orang-orang baru yang orang-orang itu hebat, ini sedapat mungkin kita jangan sampai lepas komunikasi. Jadi dimanapun mereka berada,
misalnya ditaruh di anak perusahaan atau ditaruh di satu departemen yang kelihatannya sangat sibuk. Nah, tapi kita orang-orang SR itu perlu kontrol. Kalau perlu tanya ke rekan kerja atau ke atasan, gimana sih X itu yang baru masuk udah sebulan 2 bulan kok nggak ada berita gitu ya. Nah, jadi kita harus kejar. Kalau perlu kita undang dia untuk komunikasi gimana pandangan Anda setelah bekerja di sini sekian lama. Kita ingin tahu bagaimana respon Anda mengenai iklim kerja di sini. Kalau misalnya iklim kerja bagus, oke. Tapi kalau nggak bagus, apanya yang nggak bagus? Apakah ada masalah dengan atasan, dengan rekan kerja, peralatan, dan lain-lain? Kita perlu tahu. Nah, kemudian yang terakhir, exit interview ya. Jadi kalau misalnya terpaksa banget kita memang harus banyak menghadapi karyawan yang keluar, mau nggak mau yang namanya wawancara keluar atau exit interview ini harus kita persiapkan dan harus diselenggarakan supaya kita bisa memperbaiki situasi. Oke. Nah, sehubungan dengan peran yang pertama mengidentifikasi ya tentang biaya pergantian, maka peran manajer SR ini perlu membuat analisis ya, kira-kira kalau tahun sekarang ini turnover biayanya sekian, tahun depan berapanya, kira-kira berapa biayanya, tahun depan lagi, minimal sampai 5 tahun kita punya gambaran. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti kalau terjadi turnover kita nggak tahu biayanya berapa, kemudian ternyata anggarannya bengkak. Jadi ini perlu kita antisipasi. Kemudian analisis ini mau nggak mau kan melibatkan karyawan yang keluar itu. Kalau bisa kita dengan exit interview kita dapat informasi. Syukur-syukur atasannya juga kita bisa ajak ngomong gitu, atau rekan kerjanya. Jadi dalam menganalisis itu SR jangan jalan sendiri, tapi libatkanlah orang-orang yang kira-kira tahu persis kondisi dari orang-orang yang keluar. Itu penting banget. Nah, estimasi tingkat turnover dalam satu organisasi ini dapat membantu mengetahui biaya. Saya sudah jelaskan tadi untuk perhitungan berapa yang akan disiapkan di dalam setiap tahun. Nah, peran yang ketiga merancang mengimplementasi program loyalitas. Nah, maka manajer SR berkewajiban untuk mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan. Apa strateginya? Kalau misalnya alasan dia tidak happy karena gaji, ya kita jelaskan saja gaji itu standar dari kami. Anda akan bisa memperoleh bonus ya. Kita gaji kan biasanya tuh stabil ya, standar ya. Tapi yang bisa menambah gaji itu adalah bonus di akhir tahun. Maka Anda harus hebat. Buktikan kehebatan Anda sehingga nanti Anda dapat insentif lebih banyak daripada kawan-kawan Anda. Nah, kita harus sosialisasikan hal-hal seperti itu gitu loh. Itu strategi juga. Nah, tapi kalau misalnya masalah atasan yang tidak mendukung, nah ini agak repot. Kita perlu komunikasi dengan atasan beliau ya. Kenapa atasannya itu kurang mendukung, walaupun ini nggak enak ya. Kita mengundang orang yang merupakan atasan, seorang bawahan yang keluar, kita tanya kenapa dukungan itu Anda kurang berikan. Ini tidak enak. Tapi mungkin kita perlu cari cara lain ya. Kita ajak diskusi aja lah ke atasannya. Pak, Bu, mohon maaf. Menurut Bapak Ibu, ini kira-kira kenapa ya? Pegawai yang baru sekian lama di tempat Anda kok kabur. Nah gitu aja caranya, mancingnya gitu. Jadi jangan kita tanya tentang dukungan atau enggak, karena itu masalah yang sensitif ya. Tapi kita perlu lacak, kira-kira dari jawaban dia, oh ini kayaknya memang kurang mendukung. Nah, baru nanti kita kalau memang banyak terjadi, kita harus perbaiki sistem leadership development-nya, ya pengembangan kepemimpinan. Oke. Dalam mengatasi masalah retensi ya, tiap organisasi itu beda-beda, ya. Tapi yang paling penting itu adalah motivasi. Motivasi itu biasanya terkait. Mungkin yang paling penting itu di sini kita perlu melakukan coaching ya. Kalau pegawai itu baru, pelaksanaan kerjanya itu terganggu, atasan diminta melakukan coaching. Sehingga kita perlu bikin training, coaching and counseling kepada setiap atasan supaya kalau ada masalah, coaching and counseling itu dilakukan. Ini penting banget. Saya melihat coaching and counseling ini sangat signifikan ya. Kalau masalah motivasi itu, ya tentu itu juga perlu dilakukan, tapi itu tidak terlalu signifikan ya. Motivasi yang paling penting itu adalah coaching dan konseling, karena
pegawai itu sering menghadapi masalah dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, ada tugas-tugas khusus dari manajer SR dalam retensi. Yang pertama, insentif ya. Insentif ini untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin saja manajer SR itu punya inisiatif untuk membuat perubahan sistem insentif, khususnya masalah bonus ya, bukan masalah gaji, karena kalau gaji itu kan biasanya urusannya manajemen. Insentif itu biasanya terkait dengan tambahan bonus, misalnya biasanya tahun ini orang yang level grade A dalam performance appraisal dapatnya cuma 20%, misal ya. Misalnya tahun depan dia naik jadi 25% dan seterusnya. Ini perlu identifikasi, tapi dengan persetujuan atasan, persetujuan manajemen. Ini menjadi bahan diskusi ya dengan manajemen. Kemudian insentif itu kan bisa moneter dan non moneter. Moneter itu uang, non moneter itu bisa aja training. Jadi tidak harus seorang yang hebat dia dapat insentif berupa uang 20% misalnya gitu, tapi bisa juga training ke luar negeri atau training mungkin kalau udah nggak mahal luar negeri mungkin jangan keluar negeri, training di Bali misalnya begitu kan, atau di luar kota yang menurut dia itu bisa membuat ilmunya semakin menambah gitu ya. Ini penting dan itu non moneter namanya ya. Kemudian ada persamaan tugas manajer SR dengan tugas manajer lain dalam konteks masalah retensi. Tapi yang paling penting begini, kalau terkait karir mau nggak mau kerjasama antara manajer SR dengan manajer di bidang lain itu perlu dilakukan. Harus ada koordinasi ya supaya jelas karir si pegawai. Kemudian yang lain adalah menciptakan lingkungan kerja. Nah ini walaupun sebenarnya lingkungan kerja itu tidak langsung tanggung jawab dari SR ya, karena lingkungan kerja itu kan tergantung dari manajer di mana si pegawai itu bekerja. Tapi paling tidak mungkin dalam hal ini manajer SR itu bisa membuat training tentang bagaimana membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, misalnya gini ya, yang paling sederhana, buatlah training team building. Nah, team building ini kan bisa memperbaiki lingkungan kerja. Walaupun tidak bersifat langsung, tetapi lama-lama dampaknya itu bisa memperbaiki lingkungan kerja. Saya kira ini penting banget, team building ya. Saya melakukan ini di Antam dan juga di beberapa BUMN lain serta perusahaan swasta. Dan dianggap memang benar, team building itu ternyata bisa merubah iklim organisasi sehingga pegawai yang tadinya malas-malasan, ogah-ogahan, apalagi top performer ya, dia merasa termotivasi gitu loh. Nah, di sini ada penelitian dari Grobler dan De Bruin dalam bukunya Flexible Work Practice ya. Jadi bagaimana bekerja secara praktis dan fleksibel. Dia menjelaskan bahwa penggabungan perubahan yang diinginkan organisasi itu penting. Jadi artinya ada beberapa strategi yang perlu digabung. Misalnya masalah motivasi, masalah team building, masalah perbaikan insentif, masalah pengembangan kepemimpinan. Jadi menurut dia itu perlu ada beberapa usaha dari organisasi untuk memperbaiki situasi. Nah, tentunya SR di sini harus kreatif dan melakukan analisis-analisis sehingga di dalam membuat strategi itu nggak keliru. Dengan kemampuan memecahkan masalah itu ya, maka manajer SR itu bisa memperbaiki kelemahan dan kekuatan dari strategi yang dipilih untuk mengatasi retensi dan memperbaikinya untuk tahun-tahun depan. Jangan sampai di masa depan terjadi lagi kalau misalnya banyak pegawai keluar, hal-hal yang terkait itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, tujuan dari evaluasi apa? Adalah untuk mengidentifikasi strategi mana yang berhasil dan yang tidak. Yang berhasil kalau bisa dipertahankan, yang tidak perlu diperbaiki. Itu saja. Nah, yang kedua, peran manajer. Ini tadi kan peran SR ya, sekarang manajer secara umum ya. Nah, jadi menurut Warren Bennis, ini tokoh bisnis yang ahli saham ya, mungkin Anda pernah dengar ya. Dia bilang apa? Leadership itu adalah berfungsi bagaimana mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Apakah kita punya visi ya yang dikomunikasikan
Kemudian apakah kita bisa membangun kepercayaan di antara teman-teman, dan apakah kita bisa mengambil suatu tindakan yang efektif untuk merealisasi kemampuan leadership. Jadi leadership itu sangat penting menurut Warren Bennis, dan dia bilang pelajarilah diri kita sendiri sebelum kita mengembangkan orang lain. Please cek apa yang ada pada diri kita sendiri. Kita punya visi nggak? Dan apakah visi kita bisa dikomunikasikan nggak? Kalau bisa, nah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan? Bagaimana kita bisa mengambil tindakan yang efektif gitu ya. Jadi itu penting ya. Jadi ini filsafat dari Warren Bennis, dan saya kira ini perlu kita terapkan. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dan bisa menerapkan. Saya berharap demikian ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh setiap manajer? Manajer itu bisa membuat seorang pegawai itu bekerja secara maksimal ya. Kalau dia itu pintar memanage dirinya sendiri ya. Tadi kan menurut Warren Bennis itu mengelola dirinya sendiri dengan baik, maka dia akan bisa memanage orang juga dengan baik. Oleh karena itu, kenalilah diri sendiri, know yourself gitu ya. Nah, untuk itu dia perlu beberapa hal ya. Misalnya dia perlu mengetahui sifat-sifat keterampilan kepemimpinan dan perannya sebagai pimpinan tim. Ini penting banget kalau ingin menjadi pemimpin yang efektif. Ini bukan cuma untuk SR, dan ini untuk training ya. Jadi saya kira SR itu perlu bikin training leadership development dengan mengikut sertakan manajer-manajer dari departemen-departemen lain dan memperkenalkan konsep-konsep ini tentang sifat-sifat keterampilan kepemimpinan dan perannya sebagai pemimpin tim. Nah, sifat-sifat kepemimpinan dan keterampilannya ya. Sifat-sifatnya itu apa? Ini secara umum banyak banget ya, saya tidak akan singgung semua, saya akan singgung beberapa saja. Yang paling penting itu adalah kemampuan menyesuaikan diri. Ya. Tentu leader yang bagus dia harus bisa tahu di mana dia ditempatkan, dia harus tahu persis kalau dia bekerja dalam posisi XYZ, maka dia harus tahu apa saja tantangan-tantangannya. Dia harus bisa melihat situasi. Oh, ternyata tantangan pekerjaan saya adalah bla bla bla, dan saya harus bisa menyesuaikan diri dengan tantangan itu. Kemudian dia harus bisa menyadari lingkungan sosial, artinya dia harus tahu persis dimanapun dia berada. Dia harus bisa bergaul dengan atasan dan juga bawahan dan rekan kerjanya. Dan dia harus memiliki ambisi dan orientasi pada kinerja. Leader yang bagus itu, dia harus punya ambisi. Dalam hal ini ambisi yang berhubungan dengan kinerja. Kemudian dia harus asertif, harus memiliki kemampuan berbicara. Nggak boleh dia orangnya introvert ya. Yang bagus itu adalah asertif, punya kemampuan berbicara dengan orang lain. Kemampuan bekerja sama, mampu mengambil keputusan, bergantung pada situasi tertentu. Dalam artian begini, dalam hal-hal tertentu mungkin saja dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu dia perlu bikin tim ya. Dominan, dia perlu bersikap dominan untuk mempengaruhi orang lain. Memiliki semangat. Nah, ini kalau Jack Welch dari GE ya, dia punya moto itu bagus banget yang disebut dengan semangat ya. Jadi Jack Welch itu punya moto bagaimana dia bisa membangun GE sampai GE itu sukses. Satunya adalah dengan semangat. Kemudian ulet, dia harus punya kemampuan untuk tahan banting. Ulet itu tahan banting, percaya diri ya, toleran terhadap stres. Jadi dia jangan sampai gampang menghadapi stres. Dan yang terakhir bertanggung jawab. Ini adalah sifat-sifat kepemimpinan. Nah, keterampilan pertama dia harus bijak. Dalam arti di dalam mengambil keputusan dia harus tahu benar apa yang harus dilakukan dan apa alternatif keputusan yang dia perlu ambil. Jadi jangan sampai dia itu membuat kebijakan yang keliru. Oleh karena itu di sini pengertian bijak adalah memilih alternatif terbaik di dalam mengambil satu keputusan. Kemudian keterampilan konseptual, dia perlu berpikir strategis, ya, mana yang dianggapnya strategis dan perlu dilakukan dengan tepat dan cepat. Kemudian dia harus kreatif, dia harus bisa mengajak orang untuk berpikir kreatif dan juga inovatif, diplomatis dan lincah. Nah ini penting ya. Jadi leader itu perlu memiliki keterampilan diplomat, seperti duta besar lah ya. Lancar berbicara, ini asertif. Memahami tugas kelompok, saya kira tadi sama dengan tim. Terorganisasi,
Dalam arti dia harus mampu tugas administratif, walaupun nanti dia serahkan ke bawahannya yang menangani administrasi. Persuasif, dia harus mampu mempengaruhi orang dengan baik supaya orang itu terpengaruh ya. Persuasif itu tidak maksa ya, tapi mempengaruhi dengan cara halus ya, dengan ngomong lemah lembut. Keterampilan sosial, ini juga kemampuan bergaul. Nah, yang paling penting yang di bawah ini integritas. Ya, dia perlu integritas yang menandakan dia adalah orang yang jujur, sekaligus memiliki rasa kasih sayang dan juga rasa rendah hati. Ini penting banget ya. Sifat-sifat ini ada pada pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar. Dan pada umumnya orang-orang yang sukses, mereka memiliki ini ya, integritasnya bagus, kejujurannya bagus, punya perhatian terhadap anak buah, kasih sayang ya. Kemudian rasa rendah hati. Rendah hati itu beda dengan rendah diri ya. Rendah hati itu artinya tidak merasa sombong gitu loh. Tapi kalau rendah diri itu lain ya. Oke? Nah, ini penting banget. Kemudian dia harus paham tentang perannya sebagai pemimpin tim. Sebagai pemimpin tim yang penting dia pertama bisa mengarahkan atau mengkoordinasikan tim, mengkoordinasikan orang-orang yang bekerja sama dengan dia, dengan orang-orang lain yang ada di lingkungannya. Kemudian dia bisa menyediakan struktur tim. Siapa nanti yang menentukan misi, tujuan, tanggung jawab ya. Dia akan menentukan tugasnya karena dia tuh pemimpin tim. Dia perlu mengklarifikasi metode kerja, jadi membuat SOP dan mempraktekkannya. Fokus pada kinerja, saya kira ini penting banget. Jadi yang paling penting yang terakhir ini bagi seorang manajer sebagai pimpinan tim dia harus fokus pada kinerja karena tujuannya dia membuat tim itu adalah untuk kinerja, bukan untuk santai-santai gitu ya. Kemudian dengan memahami konsep-konsep tersebut, maka manajer itu akan menjadi hebat ya, termasuk di dalam mengelola retensi ya, karena ini bagian dari dia membuat strategi untuk retensi. Jadi hal-hal yang tadi itu berhubungan dengan retensi. Nah, peran manajer bagi karyawan. Yang pertama bisa membuat karyawan itu kerja keras, kemudian bersikap loyal dan memberikan kontribusi terbaik. Selain itu, manajer juga bisa memberikan pekerjaan yang layak. Ya. Kesempatan kerja dari rumah, artinya dalam situasi seperti saat ini ya, di mana terjadi yang namanya krisis, ya, terjadi yang namanya pandemi, diberikan kesempatan untuk kerja di rumah, work from home. Kemudian peningkatan gaji, nah ini penting banget bagi manajer untuk membuat kenaikan gaji berkala ya. Kemudian kesempatan untuk promosi bagi orang-orang yang the best tadi ya, bagi top performer. Nah, peran manajer di dalam mengatasi retensi apa saja? Yang pertama, dia harus bisa memelihara karyawan yang disukai. Nah, ini kadang-kadang kita di dalam kehidupan pekerjaan mau nggak mau perlu menerapkan prinsip like and dislike. Tapi pengertian like and dislike ini yang sifatnya objektif dan fair. Kita kalau like terhadap seseorang itu bukan karena orang itu suka menyogok ya, suka menjilat, bukan karena itu. Tapi karena orang itu memang pintar, orang itu memang berprestasi. Nah, maka orang-orang itu perlu dipelihara. Nah, di sini namanya fair dan objektif. Jadi bukan cuma kalau kadang-kadang kan suka disalahartikan. Memelihara karyawan disukai karena dia suka menjilat, dia suka ABS, asal bapak senang. Ini nggak benar. Kemudian pengurangan, dia harus bisa mengatasi kehilangan karyawan kalau terjadi pengurangan karyawan. Ini juga penting bagi seorang manajer. Kemudian rencana karir, ini penting juga. Jadi bagaimanapun orang-orang yang the best talent tadi, dia kan perlu karir yang jelas. Nah, maka atasan atau si manajer itu perlu menyiapkan karir supaya si karyawan itu tidak frustrasi karena masalah karir. Kemudian harus suksesi. Suksesi itu kalau misalnya nanti di satu saat si karyawan itu memperoleh jabatan yang tinggi, say lah misalnya dari manajer menjadi GM, maka dia perlu menyiapkan rencana suksesi. Kasus retensi. Kebanyakan manajer ini terlambat memikirkan masalah retensi sampai akhirnya karyawan itu keluar baru dia sadar. Nah, ini umum sekali dimanapun saya perhatikan. Manajer itu kadang-kadang dia nggak terlalu peduli dengan orang
mau bekerja, pokoknya kalau orang udah bekerja dianggapnya pasti oke lah, pasti orang itu setia, pasti loyal. Dia nggak tahu, tiba-tiba ada karyawan keluar, baru dia, oh iya ya, saya selama ini salah. Ternyata ada orang yang keluar nggak suka dengan, entah dengan dirinya, entah dengan iklim kerja, entah dengan apa-apalah, peralatan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu strategi jangka panjang perlu diperbaiki. Nah, manajer itu bekerja sama dengan manajer SR, ya. Dia membuat strategi untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya krusial seperti ini. Jangan sampai terjadi lagi karyawan keluar sehingga dia menyesal di kemudian hari. Kegagalan di dalam menangani masalah retensi bisa berdampak domino ya terhadap situasi di dalam dan di luar organisasi. Maksudnya gini, dampak domino itu gini, kalau kita gagal ya mengatasi retensi, itu bisa mengundang orang lain yang tadinya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia mikir keluar, si X itu yang hebat aja dia keluar. Kenapa kita yang biasa-biasa ini nggak keluar? Nah, lama-lama kan terpancing juga orang itu. Nah, ini namanya dampak domino gitu ya. Kemudian hal-hal yang dapat menciptakan kegagalan dalam mengatasi retensi. Yang pertama apa? Beberapa hal yang bisa menciptakan kegagalan adalah hilangnya produktivitas. Ada orang yang the best talent atau the top performer itu kan dia senangnya produktivitas tinggi. Tapi kalau misalnya ternyata di satu tempat terjadi produktivitas itu menurun, membuat dia tidak happy, sehingga dia tuh bisa saja keluar gara-gara itu ya. Kemudian kurva pembelajarannya itu juga menjadi lemah. Dia lihat mestinya kurva pembelajaran makin hari itu makin bagus. Ini enggak. Orang makin lama makin pintar, tapi itu ini kok makin lama kok makin bodoh misalnya gitu kan. Nah, sehingga dia merasa nggak happy gitu loh. Nah, ini juga menyebabkan orang itu bisa keluar. Nah, karyawan yang keluar bisa menciptakan konflik. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu perlu di-manage dengan baik, jangan sampai konflik itu bisa menciptakan masalah besar ya. Karyawan keluar berdampak pada munculnya biaya turnover, sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, data hasil wawancara ini kadang-kadang tidak memberikan informasi yang benar. Mestinya pada saat menghadapi karyawan yang keluar, manajer SR dan manajer atasan langsung dari orang yang keluar itu bisa memperoleh informasi yang jelas dan benar atau akurat ya, sehingga dia bisa dipakai untuk menjadikan strategi. Sebab kalau enggak, informasi itu bisa membuat orang lain terpancing untuk keluar karena informasi exit interview itu enggak jelas dan akhirnya membuat selentingan-selentingan. Oh, si Anu keluar tuh karena bla bla bla, nah, nggak jelas kan? Akhirnya orang yang tadinya nggak keluar terpancing untuk keluar. Informasi tersebut juga berdampak pada manajemen yang merasa malu karena tidak mampu mengatasi masalah retensi. Saya kira ini wajar ya. Manajer itu kalau ada orang yang keluar kemudian dia tidak mampu mengatasinya pasti dia merasa malu. Adanya kemungkinan terjadinya kesalahan informasi yang berdampak pada kesalahan diagnosis faktor kritis di masa depan. Nah, ini artinya apa? Jangan sampai masalah exit interview ini menciptakan informasi yang keliru sehingga di masa depan nggak bisa dipakai untuk membuat strategi yang jelas. Itu maksudnya ya. Kemudian rata-rata manajer gagal mengambil tanggung jawab pribadi atas keluarnya karyawan. Ini wajar. Manajer itu biasanya dia nggak mau tahu ya dengan orang ketika sudah bekerja dianggapnya ya sudahlah dia happy-happy aja. Oleh karena itu dia kadang-kadang tidak tahu persis ada beberapa hal yang harusnya dia bisa kendalikan, tapi akhirnya dia tidak kendalikan. Karena apa? Karena dia tuh sering mengabaikan ya. Ya misalnya gini, di lingkungan kerjanya ada orang yang suka berantem misalnya, kemudian dia cuek. Kemudian ada orang yang suka mancing gara-gara dia cuek. Kemudian ada peralatan yang tidak bagus, dia cuek. Nah, ini kan sebenarnya dia bisa kendalikan. Tapi dalam prakteknya karena dia tidak mau peduli, jadilah retensi. Akhirnya dia nyalakan pihak ketiga. Kalau ada orang yang keluar tuh, si Anu keluar gara-gara Anu nih dirayu oleh pihak ketiga nih, oleh saingan. Nah, dia taunya gitu aja. Jadi dia tidak menyalahin diri sendiri, padahal faktornya ada dalam diri sendiri. Karena itu manajer itu perlu membutuhkan pelatihan kesadaran. Artinya dia itu perlu meningkatkan kapabilitas dirinya untuk mengetahui bahwa dirinya itu sebagai faktor penyebab kegagalan, ya, sehingga akuntabilitasnya itu terganggu.
Kemudian faktor lain adalah satu-satunya waktu manajer untuk berpikir tentang retensi adalah pada saat wawancara keluar. Nah, ini ada hal yang memang sering terjadi. Manajer itu biasanya kalau mau, kadang-kadang tidak semua manajer itu mau. Sangat disayangkan kalau manajer itu tidak mau melakukan wawancara exit interview ya. Karena misalnya dia malas, dia malu, dia nyerahkan ke anak buah atau ke orang lain atau ke HR saja. Padahal sebenarnya dapat bertanya dia pada orang itu, kenapa Anda keluar? Kemudian dia perlu buat strategi, jangan sampai orang itu keluar, gitu ya. Jangan di masa depan menjadi penting, gitu ya. Kemudian dia perlu berpikir proaktif, ya. Jangan sampai terjadi lagi pegawai itu keluar. Jadi dari exit interview itu dia dapat data yang bisa dipakai untuk masa depan. Tapi kadang-kadang manajer ini malas. Nah, ini peran SR ya. Peran SR untuk membantu si manajer untuk menjelaskan bahwa kalau ada karyawan keluar itu Anda ikut bertanggung jawab. Nah, disinilah sebenarnya salah satu peran SR membangun leadership development untuk para manajer dan menjelaskan bahwa setiap manajer itu perlu memahami kenapa pegawainya itu keluar. Kemudian keluarnya karyawan yang berharga dapat memiliki efek ria pada pelanggan internal. Efek ria itu maksudnya tadi ya, efek domino itu loh. Jadi bisa membuat orang lain yang juga berprestasi keluar ya, terpancing. Misalnya salah satu pegawai yang bagus di departemen X, dia keluar karena atasannya kurang bagus gitu ya. Kemudian dia tahu alasan itu, akhirnya dipakai rekan yang lain itu untuk menjadikan alasan untuk keluar juga. Jadi artinya bisa memancing orang untuk keluar juga. Makanya yang paling penting itu diperbaikinya lingkungan dan sekaligus ini masalah karir. Ya. Karir ini perlu diperjelas, jangan sampai alasan karir itu menjadikan si karyawan itu keluar ya. Ini penting banget nih. Kemudian konflik itu juga bisa dijadikan satu alasan kegagalan ya. Konflik itu kalau misalnya sering terjadi antara orang yang biasanya orang-orang pintar itu suka konflik. Orang-orang pintar dan hebat itu dengan atasan kalau konflik itu satu hal yang wajar. Tapi kadang-kala si manajer tuh nggak bisa nerima karena ini orang baru kok dengan saya kok ngelawan gitu, kok nyeleneh gitu kan. Nah ini bisa jadi alasan si orang yang baru tadi keluar gara-gara atasannya tidak mendukung. Sehingga terjadi konflik gitu loh. Oleh karena itu dia harus perhatikan jangan sampai konflik itu terjadi gitu ya. Dan juga dia perlu menyiapkan strategi pembelajaran yang baik pada karyawan supaya jangan sampai terjadi konflik. Artinya si manajer itu perlu membekali ya karyawan dengan team building misalnya begitu ya, supaya kompak dan jangan terjadi konflik. Kemudian manajer perlu membuat sistem perkembangan karir. Saya kira sudah saya jelaskan ya. Yang karir yang jelas secara fair dan objektif. Artinya tidak ada masalah like and dislike. Orang itu dipromosikan karena memang prestasinya bagus, karena memang selama ini dinilai bagus kinerjanya dan juga kompetensinya. Jadi bukan masalah like and dislike. Kemudian strategi retensi. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Ini ada satu filsafat dari Dr. Seuss ya. Dia mengatakan kita dalam mengatasi retensi, kita harus tahu diri kita dulu. Mirip dengan Warren Bennis tadi ya. Be who you are. Jadi kalau tadi Warren Bennis itu penekanan pada visi, di sini and say what you feel. Nah, ini penekanan pada perasaan. Coba jelaskan perasaan kamu itu seperti apa. Karena orang itu kadang-kadang nggak tahu perasaan kamu, sehingga mereka itu tidak bisa memahami kamu. Nah, kalau di sini faktor perasaan ini menjadi penting. Sedangkan kalau tadi Warren Bennis penekanan pada visi. Nah, kemudian hal filsafat yang lain, kita tidak dapat menghentikan karyawan untuk pergi, kecuali kita memiliki rencana untuk membuat mereka tetap tinggal. Nah, disinilah pentingnya strategi untuk retensi. Jadi kita itu nggak mungkin bisa membuat pegawai itu tetap bertahan. Orang-orang yang hebat itu
dalam 1 sampai 5 tahun, dia kan punya pemikiran untuk keluar itu biasa, apalagi generasi milenial seperti sekarang ini ya. Kalau dia merasa karirnya nggak jelas, leadership di atasnya tidak jelas, rekan kerjanya nggak jelas, mending dia kabur gitu ya. Makanya diperlukanlah rencana atau strategi. Nah, beberapa alasan yang dapat membuat karyawan keluar. Ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi saya akan tekankan lagi. Di sini pekerjaan yang tidak diharap seperti yang tidak pekerjaan tidak seperti yang diharapkan. Artinya pekerjaan yang tidak cocok. Ini bisa membuat karyawan itu keluar. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian tidak ada peluang untuk pengembangan diri. Program pelatihan nggak jelas. Ini juga satu hal yang bisa membuat pegawai itu merasa nggak happy. Kurangnya apresiasi terhadap prestasi. Nah, ini penting banget nih. Kurangnya kepercayaan dan dukungan atasan. Tadi sudah dijelaskan. Khususnya bagi karyawan yang berprestasi. Stres karena terlalu banyak pekerjaan. Kompensasi tidak memadai. Tawaran pekerjaan baru dari pihak luar. Nah, ini juga menjadi tantangan. Dan sekolah dengan biaya sendiri. Nah, ini kadang-kadang sekolah dengan biaya sendiri ini menjadi alasan karyawan untuk keluar. Jadi hal-hal di atas ini perlu diantisipasi oleh manajer SR bekerja sama dengan masing-masing manajer supaya bisa dibuat strategi yang tepat. Kemudian pentingnya mengatasi retensi. Kenapa? Retensi ini bisa mengurangi, kalau bisa diatasi dengan baik, bisa mengurangi biaya turnover. Karena kan retensi ini berkaitan dengan turnover, tentu ada biaya. Kemudian mengatasi kehilangan pengetahuan dan sertifikasi. Jadi kalau orang itu keluar, maka pengetahuan yang ada pada dia kebawa, dan juga sertifikat yang ada pada dia itu kebawa gitu loh. Nah, sehingga kita rugi. Mengatasi gangguan pelayanan pelanggan, ini juga baik pelanggan internal maupun eksternal. Retensi membutuhkan perubahan sistem karir, udah jelaskan tadi. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Retensi itu perlu diperhatikan karena bisa berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi, dan ini saya kira memang penting, terutama bagi orang-orang yang hebat. Kemudian bisa mengatasi masalah pelayanan pelanggan. Saya kira udah mirip dengan yang di atas tadi ya. Sehingga retensi itu tidak boleh diremehkan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi retensi. Pertama, kompensasi, ya, masalah gaji ya. Gaji yang sama untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Kemudian masalah kenaikan upah minimum, ini juga menjadi sorotan dari pegawai. Pertumbuhan ya, kemampuan untuk berkembang atau training ya. Lingkungan yang santai dan kaku. Ini kadang-kadang menjadi concern juga dari pegawai yang the best talent tadi. Hubungan kerjasama tim, komunitas, sikap bosi itu tidak disukai oleh karyawan yang top performer. Kemudian dukungan pelayanan pelanggan internal. Saya kira hal-hal seperti ini perlu menjadi concern pada manajer, khususnya manajer SR dan juga manajer masing-masing lingkungan, agar diperhatikan jangan sampai masalah retensi ini terganggu. Strateginya apa saja? Yang paling penting pertama itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya apa? Memberikan kepercayaan kepada setiap pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Itu pemberdayaan. Kemudian membangun kerjasama tim. Memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini tentunya di akhir tahun ya. Yang konsisten. Jadi kalau misalnya orang itu bagus, ya kita bilanglah, Anda itu bagus, Anda dapat bonus. Jangan sampai hari ini dia begitu bagus, besoknya kita rubah lagi. Itu namanya tidak konsisten. Memberikan apresiasi bagi karyawan berprestasi. Ini saya kira cukup jelas. Membuat pekerjaan serius tapi santai. Nah ini. Jadi dalam dunia kerja ini kan tidak perlu kita membuat orang tuh bekerja terlalu serius ya. Terlalu serius itu bisa membuat stres juga, tapi perlulah sedikit-sedikit santai gitu loh. Membangun kepercayaan untuk bekerja secara tim, ini penting banget. Memberikan imbalan yang layak, saya kira sama dengan insentif, melakukan komunikasi dua arah yang seimbang. Jadi ini adalah strategi-strategi retensi yang perlu kita buat. Beberapa kiat untuk membangun retensi. Nah, pertama merekrut karyawan yang kompeten sejak awal. Artinya kalau kita ingin mencetak pegawai itu the best, dari awal kita harus cari yang kompeten. Ya.
Kemudian yang kedua, memberikan dorongan dan harapan untuk berprestasi, ya. Yang ketiga, menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan karir. Membangun sistem informasi yang melibatkan semua karyawan. Membangun kompetensi karyawan agar berprestasi, memberikan imbalan yang layak. Saya kira ini mirip-mirip dengan yang tadi di atasnya. Kemudian inisiatif di dalam membangun retensi bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan ekstrinsik dari luar. Artinya gini, manajer itu kan pihak luar bagi si karyawan ya. Oleh karena itu dia dianggap sebagai orang yang bisa memberikan reward, jadi ekstrinsik. Nah, apa yang harus dilakukan? Dia perlu memberikan motivasi ya. Misalnya imbalan ya. Imbalan itu kan bisa saja pujian, bisa uang, bisa hadiah, dan lain-lain. Bisa juga motivasi, pelatihan, itu juga adalah bagian dari motivasi. Jadi ini adalah dorongan dari luar. Tapi nanti juga ada yang namanya intrinsik ya. Intrinsik itu ada orang-orang tertentu yang dia tidak terlalu tertarik dengan ekstrinsik. Dia maunya kalau dia berprestasi karena dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri sehingga yang namanya imbalan dari pihak eksternal itu boleh-boleh aja kalau dia dapat. Nggak dapat pun nggak apa-apa. Karena dia orangnya lebih intrinsik. Tapi orang ini jarang. Biasanya orang-orang yang top performer itu mereka lebih ke intrinsik ya ketimbang yang ekstrinsik. Makanya kita harus paham orang-orang yang the best talent atau top performer itu biasanya mereka itu lebih cenderung melihat dirinya sendiri sebagai sumber perubahan dan mereka tidak mau dianggap berubah itu karena faktor luar. Itu perlu kita pahami. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan karyawan berkinerja tinggi? Yang penting kita perlu paham di sini, karyawan yang berkinerja tinggi adalah karyawan yang selalu berhasil mencapai target yang diharapkan. Ya, mereka ini punya kompetensi yang bagus, misalnya motivasi untuk berprestasi, kemampuan analisis, inisiatifnya juga bagus. Oleh karena itu mereka itu cenderung sukses. Nah, tapi perlu dipahami beberapa hal ya untuk memahami karyawan berkinerja tinggi. Nah, ini ada satu konsep tentang bagaimana membangun high potential, HIPO. Berdasarkan dua hal, kinerja dan potensi untuk sukses di masa depan. Di sini dilihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sasaran kita adalah mencetak orang-orang yang high performance atau high potential ya, yang paling kanan atas. Nah, ini dari segi 9 box ini kita bisa melihat yang paling kiri bawah itu adalah orang yang paling jelek. Ya. Paling jelek dia, udah kinerjanya jelek, kemudian potensi dia untuk ke depan juga jelek. Nah, makin ke kanan agak lumayan gitu ya. Medium levelnya, makin ke kanan dia potensi untuk ke depannya bagus, tapi kinerjanya jelek. Nah, yang paling bagus itu adalah yang dari kiri performanya bagus, tapi ke kanan itu juga potensi untuk ke depan itu bagus. Ini sebenarnya konsep yang perlu kita bangun, tapi tidak gampang ya. Kalau saya melihat strategi yang paling penting di sini apa? Kita harus mampu mendeteksi orang-orang yang low performance, ya, yang paling bawah kiri, sama orang-orang yang punya potensi yang paling tinggi kinerjanya dan kompetensinya. Ini penting banget. Yang di tengah-tengah itu sebenarnya kita manage ya, bagaimana kita bisa memanage dengan strategi-strategi tertentu sehingga mereka dari bawah lama-lama bisa naik. Jadi dari level paling bawah ya, paling bawah ya, 1, 2, 3, terus kemudian ke kiri lagi 4, 5, 6, ke kiri lagi 7, 8, 9. Mereka naik ke level 9. 9 box inilah yang tertinggi yang paling bagus.
Tapi tentu strateginya tidak mudah. Nanti kita diskusikan strateginya apa saja ya. Sekarang kita hanya gambarkan bagaimana kita bisa membangun orang dari segi kinerja dan potensi untuk sukses di masa depan. Nah ini, kemudian ini mirip-mirip juga dengan Nine-Box tadi, cuma ini pendekatannya agak sedikit berbeda. Dia hanya melihat konsepnya secara umum ya. Misalnya gini, kinerja rendah dan kinerja tinggi, kemudian potensi untuk sukses di masa depan itu juga rendah dan tinggi. Nah, dia itu menggunakan strategi-strategi yang bisa dipakai ya. Misalnya gini, continue in current role. Nah, orang-orang yang sudah dari awalnya ketahuan bagus, maka kontinuitas peran yang sekarang itu perlu ditingkatkan sehingga makin ke kanan dia makin bagus. Ini strateginya yang paling level 6 ya. Tadi kan ada kita lihat 6, 7, 8, 9 gitu kan. Ya. Sorry, yang level 7 ya. Kalau yang level 6 itu rising star itu perlu kita bangun. Orangnya kita bangun menjadi hebat gitu ya. Yang paling bawah kan underperformer itu memang harus di PHK ya. Kemudian yang miss pain talent ini juga kayaknya bisa di PHK kalau dia makin jelek aja. Kemudian new to role unrelated. Nah, ini artinya begini. Ini kita berikan peran sampai dia bisa tumbuh ya. Nah, nanti naik ke level 4 bisa menjadi spesialis, kemudian level 5 bisa menjadi kontributor yang bernilai, baru nanti di level 6 dia ada menjadi bibit sukses, baru di level 7 ketika dia sukses diberikan peran sehingga dia bisa menjadi naik ke level 9. Nah, ini adalah strategi yang bisa dipakai. Ya. Disiapkan untuk promosi. Nah, penggunaan konsep ini, Nine-Box ini adalah cara yang sederhana dan menghemat biaya dalam menilai populasi dalam dua dimensi yang penting. Dimensi yang pertama tadi adalah kinerja, dan dimensi yang kedua adalah potensi di masa depan. Dapat digunakan sebagai katalisator yang baik. Jadi kalau kita ingin kenal orang bagus atau jeleknya, makanya asesmen itu perlu dilakukan untuk mengetahui setiap orang itu apakah sudah punya kompetensi, baik hard maupun soft, dan kita bisa melihat mereka menjadi orang yang biasa-biasa aja atau menjadi orang yang hebat. Berguna di dalam pengaturan kelompok yang mendorong pemberian perspektif di dalam pemberian nilai yang akurat. Artinya begini, kalau kita ingin menilai seseorang berdasarkan Nine-Box ini, kita bisa tahu siapa yang layak kita beri insentif gitu ya. Kalau yang level 1, 2, 3 itu kan mereka ini orang-orang yang jelek. Ya, itu tentu tidak akan dapat insentif. Yang dapat insentif itu mulai dari 7, 8, 9. Mereka adalah orang-orang yang memang masuk ke level best, grade A, B, C gitu ya. Nah, kemudian prosesnya dapat memfasilitasi rasa kepemilikan bersama untuk manajemen bakat. Artinya begini, kalau ini disosialisasikan kepada setiap karyawan, maka karyawan itu akan paham bagaimana mereka bisa membangun dirinya mulai dari level paling rendah sampai level paling tinggi. Itu maksudnya ya. Kemudian sebagai cara yang bagus untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan transisi ke perencanaan pengembangan karir. Saya kira ya. Artinya karir orang itu ditentukan dari setiap level. Tadi kalau misalnya orang itu di level 6, rising star, dia masuk ke level 7, 8, 9, maka dia perlu dibangun kompetensinya sedini mungkin ya. Setelah kita tahu. Nah, ini performance, watch, sama potensial. Jadi karakteristik leadership, how. Jadi yang kita lihat ada dua hal. Yang tadi yang di awal itu kita lihat potensi dia untuk ke depan sukses atau enggak. Kalau sekarang enggak, kita lihat karakteristik leadershipnya seperti apa. Dan juga lihat kinerjanya. Jadi talent review grid ini untuk melihat seberapa bagus maksud saya orang itu bisa kita kembangkan dari level 1 sampai ke level 9. Tapi terus terang saja di sini fokus kita kalau level 1, 2, 3 itu bakal di PHK mereka itu kan. Jadi bukan orang-orang bagus. 4, 5, 6 itu kita manage
Kalau bisa mereka bisa masuk ke level 789 menjadi top talent. Saya kira ini perlu strategi tertentu ya. Nah, ini new orang yang baru Sigmund or less in the role. Jadi peran baru dalam 6 bulan atau kurang dikasih peran. Kemudian contribute in role, artinya orang-orang yang sudah mulai ketahuan bagus, dia itu sudah mulai bagus di dalam berperan, maka dia perlu diberikan peran yang lebih jelas. Nah, 2 sampai 5 tahun kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat sehingga nanti mereka menjadi orang yang hebat beneran. Naik ke level yang lebih jelas di atasnya ya. Jadi ini penting banget untuk kita di dalam membuat strategi pengembangan diri. Ini khususnya berlaku bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang leadership ya, leadership development. Nah, baru yang terakhir ready for next step itu untuk promosi ya. Yang level 9 disiapkan untuk promosi. Keamanan pekerjaan dan kepuasan karyawan. Job security. Jadi di dalam dunia kerja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? Kepastian kerja. Job security. Jadi kerja itu kalau kita berperan sebagai manajer, kita perlu menjelaskan kepada orang yang baru masuk, Anda bekerja di sini untuk apa sebenarnya? Kita perlu wawancara. Nanti dia akan bertanya, saya ingin bekerja untuk memperoleh karir di masa depan. Oke. Kita perlu jelaskan. Oke, kalau memang demikian, kami akan berikan karir yang jelas. Karena di sini memang karir itu disiapkan dengan jelas. Tapi dengan catatan, kalau manajemen karirnya sudah ada, tapi kalau manajemen karirnya belum jelas, nah ini agak sedikit repot. Kita harus membuat dulu sistem manajemen karirnya, baru kita bisa menjelaskan yang namanya job security itu jelas. Sebab orang itu kadang-kadang merasa karirnya nggak jelas, dengan demikian dia merasa security-nya kurang, sehingga bisa keluar dia dari pekerjaan. Jadi ini penting banget sistem karir itu dibuat. Terciptanya kepastian pendapatan, salary. Saya kira ini juga satu hal yang penting disiapkan oleh SR. Terdapatnya jaminan sosial, social security, BPJS, dan lain-lain gitu ya. Dengan 3 hal di atas, maka perjalanan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik jika berhadapan dengan masalah hukum. Ini 3 hal yang paling penting kalau berhadapan dengan masalah hukum. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam membuat kebijakan? Yang pertama apa? Ada namanya security dan flexibility. Ya, security itu keamanan, yang sebelah kanan itu keamanan, job security, keamanan pekerjaan, kemudian employment security, keamanan bekerja, ya. Kalau yang tadi job itu jobnya, tapi kalau yang sebelah kanan ini setelah orang itu bekerja dia merasa aman. Income security, keamanan dari segi gaji. Nah, baru yang terakhir kombinasi. Nah, kemudian ke bawah itu mulai dari fleksibilitas. Apa saja yang paling penting? Fleksibilitas eksternal dan numerikal. Artinya begini, pegawai itu bekerja bukan cuma sekedar angka yang kita perhatikan, tapi kita perlu lihat nomor induknya berapa, kemudian nanti dia itu bakal sampai berapa lama bekerja kita tahu ya, karena dia punya numerikal eksternal. Dia ini orang yang baru atau orang yang lama. Kalau orang yang lama itu adalah internal numerical flexibility. Kalau yang eksternal itu orang yang baru masuk. Kalau yang internal numerical flexibility ini orang yang sudah 5 tahun ke atas, biasanya begitu. Ya, kemudian functional flexibility. Fleksibilitas fungsional sudah mulai bisa berfungsi dengan bagus. Kemudian yang paling bawah fleksibel atau variable pay. Nah, masing-masing ini beda perannya dan strateginya. Orang-orang yang baru masuk make transition pay. Mereka itu cenderung perhatiannya itu pada gaji ya, sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana gaji mereka itu perlu dirubah. Nah, sementara orang yang sudah lama itu optimize.
working time policy. Jadi kebijakan kerjanya itu yang harus kita perhatikan karena mereka bukan orang baru. Kalau orang baru itu fokusnya pada gaji. Tapi bagi orang yang sudah lama internal non klinikal, kebijakan kerjanya itu yang perlu diperhatikan. Kebijakan masalah waktu kerja. Nah, orang-orang yang sudah fungsional ini biasanya manajer ya. Mereka ini membutuhkan pekerjaan yang bisa membuat mereka ini mempekerjakan orang dengan baik, make employability work. Nah, yang terakhir, level atas, bagaimana orang-orang yang akan masuk ke level top performer, mereka dikaitkan dengan kinerja organisasi yang dikaitkan dengan masalah gaji. Nah, jadi beda antara satu level dengan level yang lain. Kemudian bagaimana menciptakan kelayakan pekerjaan agar dapat berfungsi? Pertama, merangsang terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik secara regional. Ini kalau misalnya kita punya kerjasama dengan luar negeri. Kalau enggak, paling enggak antar perusahaan atau dengan perantara pasar tenaga kerja. Yang kedua, memfasilitasi pelatihan bagi pekerja yang ditujukan untuk pekerjaan di luar perusahaan, sektor industri atau profesi. Membangun dan meningkatkan karir melalui bimbingan karir. Ini artinya begini, bagaimana kita bisa membuat pekerjaan itu berfungsi dengan baik. Kita perlu berorientasi pada orang luar, jangan hanya melihat pada orang dalam, karena belum tentu orang dalam itu paham semua hal yang dibutuhkan, padahal mereka itu membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan pihak luar. Misalnya begini, ada kalanya seperti Antam ya, saya pernah ditugaskan ke luar negeri untuk membantu salah satu perusahaan Jepang yang bekerja di daerah Kalimantan. Memang tidak lama, cuma 2 bulan. Tapi saya di situ belajar tentang bagaimana manajemen Jepang ya, bagaimana mereka mengelola SDM, bagaimana mereka mengelola training, sehingga saya tahu, oh ternyata mereka itu kenapa mereka sangat agresif ya. Saya tahu cara kerja mereka itu disiplinnya bagus, kemudian teamwork-nya bagus. Dan itu kami pakai untuk memperbaiki situasi di tempat kami. Jadi hal-hal seperti ini bisa membuat pekerjaan itu berfungsi lebih bagus ketimbang hanya menempatkan orang di dalam perusahaan sendiri. Tapi kalau kita ada kerjasama dengan pihak luar, kalau nggak ada ya mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi retensi. Ini faktor-faktor yang bisa membuat orang bertahan ya. Pertama, kesehatan. Orang itu bertahan antara lain karena masalah kesehatan ya. Kesehatan itu penting. BPJS lah kalau sekarang ini syukur-syukur kita punya asuransi bukan cuma sekedar BPJS. Mungkin yang lebih canggih saya nggak tahu persis karena banyak sekali perusahaan asuransi ya. Tapi paling enggak BPJS itu bisa menjadi dasar untuk diberikan kepada setiap karyawan. Itu masalah kesehatan. Kompensasi ini masalah gaji yang perlu diperhatikan dengan adanya peningkatan insentif yang sifatnya tahunan. Ini kita perlu concern berapa persen kenaikannya itu perlu kita analisis. Pengembangan profesional, ini masalah training and development. Ini saya kira penting banget. Jadi kesehatan, kompensasi, dan pengembangan profesional ini sudah dijelaskan dari awal. Ini menjadi 3 hal yang menjadi concern pegawai. Dan ada lagi beberapa hal lain yaitu komunikasi. Komunikasi 2 arah ini juga menjadi hal yang sangat penting bagi pegawai dan juga atasannya. Jadi kalau pegawai itu ada pegawai yang sangat butuh komunikasi ya. Misalnya dia itu ingin kontak keluarga, entah dengan WA, entah dengan Instagram dan lain-lain. Dan kita perlu kasih kesempatan dia. Jangan sampai hanya bekerja terlalu serius, walaupun waktunya dibatasi. Misalnya begini, di departemen ini Anda boleh bekerja dengan Anda kalau ada waktu istirahat, Anda boleh WA gitu. Tapi di luar waktu istirahat, Anda harus minta izin atasan. Ada keperluan apa Anda mau WA atau mau Instagram dan seterusnya. Jadi tidak boleh bebas yang namanya komunikasi itu. Sebab kalau dibebaskan nanti setiap jam orang bisa melakukan WA, melakukan Instagram, akhirnya kerjaan nggak beres. Artinya komunikasi ini menjadi penting untuk di-manage. Kemudian peningkatan program maslahat atau benefit. Misalnya menggabungkan cuti tahunan dengan cuti sakit kalau memungkinkan. Tapi paling tidak kalau nggak digabung juga apa-apa. Kalau di kami itu cuti tahunan dengan cuti sakit tetap terpisah ya. Jadi kalau cuti tahunan sendiri, cuti sakit sendiri. Tapi yang paling penting gini, disiapkan
biaya untuk cuti tahunan. Nah, di kami dulu di Antam, kalau misalnya saya cuti tahunan itu dapat 1 bulan gaji gitu ya, walaupun cutinya tuh nggak lama 2 minggu, tapi dapat 1 bulan gaji gitu loh, sehingga saya bisa pergi ke mana-mana gitu. Kemudian masalah parkir ini juga penting bagi karyawan, parkir yang murah dan ruang parkir yang jelas. Nah, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam organisasi ya. Karena apa? Kepuasan karyawan ini ikut berperan dalam meningkatkan kinerja. Jangan sampai nanti pegawai tidak puas sehingga dia tuh lari dari perusahaan. Oleh karena itu setiap manajer bertanggung jawab di dalam membangun suasana kerja yang bisa membuat karyawan merasa nyaman dan aman di tempat kerja gitu ya. Jadi aman dan nyaman ini adalah salah satu sumber kepuasan. Jadi kepuasan itu bukan cuma masalah gaji, tapi masalah perlakuan pimpinan ya. Pimpinan yang bisa menciptakan rasa aman dan nyaman, yang bisa menciptakan rasa kerjasama dengan yang baik antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Oleh karena itu, setiap manajer perlu memahami konsep tentang teknik-teknik meningkatkan motivasi. Nah, motivasi apa itu? Motivasi adalah satu faktor penentu kepuasan. Motivasi itu sifatnya psikologis ya, bisa menyebabkan gairah dan arah orang itu untuk bekerja dengan sukarela kalau bisa di-manage dengan baik. Tapi terus terang untuk membangun motivasi itu tidak gampang. Saya punya pengalaman memang agak ribet karena setiap orang tuh beda-beda motifnya ya. Ada orang yang gampang dimotivasi tapi ada yang sulit sekali. Ada orang tertentu yang dia itu maunya kerja sendiri. Diajak kerjasama itu sangat susah. Nah, orang-orang seperti ini motivasinya beda dengan orang-orang yang sifatnya itu lebih cenderung extrovert gitu ya. Jadi orang yang introvert itu lebih sulit memanagenya ya. Nah, sekarang motivasi itu apa? Motivasi itu dapat diartikan sebagai pertama, dorongan untuk berperilaku positif yang ditujukan dengan keinginan untuk bekerja sesuai target. Perilaku untuk datang tidak terlambat ya. Ini indikator ya, indikator dari motivasi. Membagikan orang lain untuk melakukan satu hal yang sulit. Jadi ada orang yang termotivasi, dia merangsang orang lain untuk bekerja walaupun itu sulit dikerjakan. Tapi dia terangsang untuk merangsang orang lain. Membuat orang lain fokus bekerja sama untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Memicu kegigihan untuk berupaya melaksanakan tugas. Jadi saya kira motivasi itu dilihat dari indikator-indikator ini, maka tidak semua orang itu memiliki. Hal ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya motivasi bekerja dengan prestasi yang baik. Jadi need for achievement yang tinggi kalau istilah David McLellan ya. David McLellan itu memperkenalkan 3 hal ya, 3 motif untuk sukses. Need for achievement, motif berprestasi. Need for evaluation, motif untuk bekerja sama. Dan need for power, motif untuk berkuasa. Nah, ini salah satunya dari pandangan David McLellan. Sehingga orang-orang untuk sukses itu memang harus memiliki motivasi untuk berprestasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan antara motivasi dengan input, ya, input itu ada 2, input individual dan lingkungan kerja. Orang secara individual itu memiliki kemampuan, pengetahuan, kemudian sifat, ya, kemudian kepribadian, nilai-nilai dan keyakinan. Tapi lingkungan kerja fisik, kemudian bentuk tugas, kemudian ada reward atau reinforcement, kemudian dukungan dari pimpinan dan seterusnya. Nah, mereka ini antara individual input sama job context itu saling mempengaruhi ya, mempengaruhi terbentuknya perilaku motivasi, ya, enable and limit. Kadang-kadang bisa membuat semakin bagus ya lingkungan kerja, tapi juga kadang-kadang lingkungan kerja itu bisa membatasi. Nah, sementara individual input itu karena bentuknya ada keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa membuat orang itu
skill-nya itu mendorong motivasinya menjadi bagus. Nah, ada proses motivasi, arousal, pembangkitan, kemudian perhatian dan arah, kemudian intensitas dan persisten. Nah, dalam hal ini manajer itu perlu berperan membangkitkan motivasi itu dalam proses yang di tengah. Bagaimana membangkitkan motivasi dari faktor individual dan juga lingkungan, kemudian memperhatikan dan memberikan arahan, kemudian setelah itu intensitas, ya, memberikan arahan yang lebih jelas. Intensitas itu rutin, ya, dan persisten, dan tidak tidak loyo, ya, tidak lemas, tidak lawannya ulet. Jadi intensitas itu harus tinggi, harus sesering mungkin, dan harus ulet gitu, ya, sehingga orang itu termotivasi dengan baik. Nah, ini juga faktor-faktor individual tadi sudah saya jelaskan. Nah, semua faktor yang tadi disebut itulah yang bisa menciptakan kinerja terbaik. Apa yang disebut dengan perilaku termotivasi? Yang disebut dengan perilaku termotivasi adalah ada 3 hal. Pertama itu orang itu terfokus, ya, dengan arah yang jelas, apa yang harus dilakukan, dan intensitas. Seberapa lama dia melakukannya. Di situ ada faktor usaha dan seberapa berat kerja itu dilakukan. Kemudian kualitas. Strategi-strategi apa yang diperlukan untuk bekerja, bagaimana kita melakukannya. Duration, ya. Berapa lama dilakukan, persisten, ulet, ya. Seberapa lama kita bisa mencapai target. Itulah yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Jadi faktor individu dan faktor lingkungan kalau dimanage dengan bagus, maka manajer bisa menciptakan motivasi, ya, perilaku motivasi itu yang berdampak pada pencapaian kinerja melalui proses motivasional tadi. Oke. Nah, ini sekarang ada teori kebutuhan. Motivasi itu berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan berkaitan dengan adanya rasa kekurangan secara fisiologis atau psikologis yang dapat membangkitkan perilaku. Apa artinya? Kalau kita punya motivasi, maka kita merasa kita butuh sesuatu. Nah, kebutuhan itu membuat kita itu ingin berbuat sesuatu, ya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan, misalkan begitu. Saya merasa misalnya begini, saat ini saya merasa prestasi saya kurang, ya, sehingga saya butuh untuk berprestasi dengan adanya motivasi berprestasi. Dengan demikian saya akan mati-matian berjuang untuk mencapai kinerja. Nah, ada teori kebutuhan dari Maslow. Maslow itu melihat kebutuhan itu yang pertama ada kebutuhan dasar fisiologis, makan, minum, seksual. Kemudian yang kedua rasa aman, security. Yang ketiga rasa perhatian, afiliasi. Kemudian harga diri, ya, self esteem, dan yang terakhir aktualisasi. Nah, orang-orang yang punya kemampuan untuk mencapai target tertinggi, jadi orang-orang yang memiliki posisi top performer, dia tuh orientasinya adalah aktualisasi. Dia ingin diakui, gitu, ya. Nah, sehingga dia dengan diakui dia merasa happy, gitu, ya. Nah, kemudian teori kebutuhan McClelland sudah saya jelaskan tadi. Kebutuhan berprestasi, afiliasi, kekuasaan yang mempengaruhi perilaku dalam pekerjaan. Saya kira sudah saya jelaskan. Nah, ada beberapa pendekatan di dalam masalah motivasi dan juga masalah penciptaan kebutuhan. Yang pertama apa? Pendekatan mekanistik. Di sini kita melihat bahwa kalau kita ingin menerapkan pekerjaan, kita hanya melihat karyawan itu dilatih saja. Karyawan dianggap sebagai mesin, ya, dilatih, kemudian diberi reward, maka dia bisa bekerja sesuai dengan target. Ini pendekatan lama banget, ya, teorinya Taylor, ya. Nah, dia belum melihat orang secara humanistik. Nah, kemudian yang kedua pendekatan motivasi. Nah, ini humanistik, pendekatan kemanusiaan. Orang itu
mau bekerja kalau dia memiliki kerjaan yang jelas. Kemudian dia supaya termotivasi, dia dirotasi atau diberikan job enrichment, diperkaya pekerjaannya, atau dia diberikan tantangan sehingga dia itu bisa bereaksi untuk meningkatkan kinerja. Nah, pendekatan biologis, kalau ini hanya melihat dari aspek fisik saja. Biasanya level-level bawah ya, maaf ya. Misalnya untuk level buruh, nah hanya aspek fisik aja yang kita perhatikan. Kita perhatikan apakah dia itu lelah, apakah dia itu bisa berusaha atau mengeluh. Jadi pendekatannya sangat biologis. Jadi ini untuk level supervisor ke bawah ya. Pendekatan perseptual motorik. Nah ini saya kira untuk orang-orang yang bisa bekerja di tempat-tempat kerja yang membutuhkan keandalan, ya, menekankan keandalan hasil kerja dengan memeriksa tingkat kesalahan, kecelakaan, dan umpan balik pekerja tentang fasilitas dan peralatan. Artinya apa? Bidang-bidang pekerjaan teknik tertentu, ya, misalnya gini, montir gitu ya, montir ataupun misalnya orang-orang yang bekerja sebagai operator komputer. Nah, mereka ini keandalan mereka itu sangat ditunggu, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian kalau di lapangan montir jangan sampai terjadi kecelakaan, dan bagaimana mereka bisa menciptakan umpan balik yang bagus yang berkaitan dengan fasilitas dan peralatan. Nah, ini teori motivasi ya. Ini teori bagus banget teori ini, dan teori ini membuat kita akan mengenal yang namanya motivator hygiene model. No satisfaction sama satisfaction. Faktor motivasi itu ada dua di sini. Dari tidak punya kepuasan sampai menjadi kepuasan. Orang itu kalau yang namanya bekerja, tapi pekerjaan itu tidak menantang ya. Tidak membuat orang itu tertantang untuk berprestasi, kemudian tidak diberikan pengakuan, tidak ada tantangan pekerjaan, nah, maka dia tidak termotivasi. Nah, oleh karena itu kalau dia ingin termotivasi, maka diberikanlah job yang betul-betul menantang, ya, job offering achievement, diberikan rekognisi, pengakuan, dan juga dapat diberikan rangsangan pekerjaan, tanggung jawab, dan juga peningkatan. Ini penting banget teori hygiene ya. Nah, kemudian ini hygiene factor ya, dari tidak puas ya, dissatisfaction sama no dissatisfaction. Kalau dissatisfaction itu pekerjaan tertentu itu tidak ada kebijakan yang jelas, tidak ada administrasi yang jelas, tidak ada supervisi yang jelas ya, dan seterusnya. Nah, ini akan membuat pekerjaan itu membuat orang itu jadi lumpuh. Oleh karena itu yang sebelah kanan harus dibuat pekerjaan yang ada polisi yang jelas, administrasi yang jelas. Ya, sebab kalau pekerjaan itu tidak ada polisi yang jelas, administrasi yang jelas, supervisi yang jelas, maka orang itu tidak termotivasi. Jadi ini teori ini terkenal sekali ya. Nah, ini kondisi kerja yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal ya, secara psikologis. Core job karakteristik, critical psychology statement, sama outcome. Kita bisa lihat beberapa karakteristik pekerjaan ya, yang paling kiri ada pekerjaan yang skillnya bervariasi, kemudian ada identifikasi tugas yang jelas, ada signifikansi tugas yang jelas, ada otonomi, kemudian ada feedback dari job. Ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis ya. Apa yang terjadi kalau core job karakteristik ini terjadi, maka orang itu akan merasa berpengalaman. Pengalaman itu sangat bermakna, sehingga dia itu bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dan juga dia bisa membangun pengetahuan yang bagus untuk memperoleh hasil kerja yang bagus, sehingga hasil kerjanya juga bagus, outcome-nya bagus ya. Dia termotivasi dengan lingkungan kerja, dia merasa happy ya,
kemudian dia juga merasa puas, dan dia juga merasa bekerjanya secara efektif. Jadi ini adalah faktor-faktor psikologis yang berkaitan antara pekerjaan dengan hasil kerja. Nah, moderator ini beberapa hal yang berhubungan dengan keduanya, antara core job dengan hasil. Orang itu membutuhkan pengetahuan dan skill, membutuhkan pertumbuhan ya, training, dan juga membutuhkan juga kekuatan pengakuan, dan juga membutuhkan kepuasan yang dibuat oleh manajernya. Bagaimana kita bisa membangun satu pekerjaan dengan memotivasi orang melalui satu pendekatan tertentu ya. Di sini ada namanya karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan. Kalau kita hanya ingin membuat orang happy ya dengan model karakteristik pekerjaan, maka kita perlu mendiagnosis tingkat motivasi karyawan dan kepuasan kerjanya dengan mempertimbangkan perlunya mendesain ulang pekerjaan karena motivasi bergerak dari rendah hingga sedang sampai ke tinggi ya. Artinya begini, ada kalanya orang-orang tertentu itu dia akan merasa puas kalau pekerjaannya itu dirubah ya. Misalnya contoh dia layoutnya, misalnya layout kerjaan, misalnya ruangan kerjanya dirubah atau prosedur kerjanya dirubah atau job desk-nya dirubah. Nah, dia akan merasa happy. Tapi bagi orang-orang tertentu tidak. Tapi hanya orang-orang yang tertentu saja dia akan puas kalau pekerjaan itu dirubah. Nah, ini tadi jenis motivasi, ekstrinsik dan intrinsik saya sudah jelaskan. Bagaimana memenuhi kebutuhan? Pertama, kepuasan didasarkan pada sejauh mana pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja, pertama adalah kalau pekerjaan itu bisa dipenuhi karena adanya kebutuhan. Misalnya gini, karyawan butuh komputer disediakan, karyawan butuh ruangan kerja yang bagus, yang nyaman disediakan, maka dia merasa happy dan dia merasa puas. Diskrepansi, kepuasan ditentukan dengan cara dia menerima apa yang diharapkan dari suatu pekerjaan. Jadi ini mirip dengan pemenuhan di atas. Jadi diskrepansi itu ada tambahan. Mungkin karirnya juga diperbaiki atau mungkin dia diberikan training. Ya, kalau yang di atas itu lebih ke fisikal, kalau yang ini lebih ke psikologikal. Ya. Kemudian pencapaian nilai. Nah, ini yang paling tinggi ya. Kepuasan diperoleh dengan cara apa? Dia bisa memenuhi nilai-nilai pekerjaan. Dia merasa happy kalau dia itu dihargai. Dia merasa happy kalau dia itu diakui. Kemudian prestasinya dihargai, kemudian diberikan reward yang jelas gitu loh. Nah, ekuitas. Dia merasa adil, diperlakukan secara adil ya. Orang-orang yang diperlakukan secara adil maka dia merasa happy di tempat kerjanya. Nah, ada yang namanya sifat komponen genetik. Kepuasan sebagian merupakan fungsi dari sifat pribadi dan faktor genetik. Artinya begini, orang-orang tertentu itu kepuasannya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain karena tergantung dari kepribadiannya gitu ya. Tadi misalnya orang-orang yang sifatnya top performer, dia akan lebih senang bekerja sendiri. Kalaupun bekerja sama, dia inginnya jadi dominan, jadi pemimpin tim. Kalau enggak jadi manajer gitu loh. Jadi itu karena kepribadiannya cenderung seperti itu. Ya walaupun tidak semua. Ini hanya secara pengamatan saya melihat seperti itu gitu ya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan kepuasan kerja ya. Motivasi positif dan moderate, job involvement, kita perhatikan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Kita mulai dari atas. Variabel yang terkaitan dengan kepuasan, direction of relationship, arah hubungan, kemudian kekuatan dari hubungan. Kita lihat. Motivasi itu sifatnya itu positif ya arahnya, dan juga kekuatannya itu moderat. Job involvement, keterlibatan orang itu positif ya.
dan juga sifat hubungannya itu moderat. Nah, organizational citizenship, orang itu diberi penghargaan dengan pekerjaan yang sesuai, maka dia merasa positif arahnya, walaupun kekuatannya itu relatif moderat. Nah, kemudian komitmen pada organisasi ini sifatnya positif dan ini strong. Orang-orang tertentu itu kalau dia komitmen tinggi pada pekerjaan, maka dia punya arah hubungannya itu sangat jelas, positif, dan dia merasa kuat. Nah, absensi ini orang yang cenderung absen, maka arahnya itu negatif dan hubungannya itu arahnya lemah. Tardiness ini juga orang yang santai-santai, mirip dengan absentis tadi. Turnover, nah orang yang cenderung keluar masuk, ini juga arahnya negatif, tapi dia sifat hubungannya itu moderat. Heart disease, sakit hati, negatif dan moderat. Perceive stress, orang yang melihat stres, ini negatif tapi kuat. Pro union shooting, jadi orang-orang tertentu yang pro pada serikat pekerja, dia melihat arah hubungan itu negatif, tapi kekuatannya itu positif. Nah, job performance, orang yang berorientasi pada kinerja, dia melihat arahnya itu positif, tapi kekuatannya itu lemah. Ya. Life satisfaction, orang yang merasa puas, hubungannya positif, dan kekuatannya itu adalah moderat. Nah, mental health, kesehatan mental, positif dan moderat. Jadi, hal-hal seperti ini sebenarnya hanya dibutuhkan untuk analisis di dalam kepuasan kerja yang perlu dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap karyawannya. Dan ini psikologis banget ya. Nah, ini hubungan antara pekerjaan dengan keluarga ya. Kompensasi itu ternyata buat keluarga, kalau kompensasi itu layak, itu bisa membuat keluarga itu senang. Ya. Ada hipotesis segmentasi. Perbedaan kompensasi itu dapat menciptakan rasa tidak enak pada keluarga. Kalau misalnya ada keluarga yang tahu, misalnya si istri tahu suaminya itu dapat gaji lebih rendah dari temannya, maka dia masih tidak enak. Walaupun mungkin dia tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas perbedaan gaji itu membuat dia masih tidak enak. Nah, kemudian tumpahan, kompensasi yang dibilang tidak seimbang dapat menciptakan ketidakbahagiaan. Tumpahan itu artinya ada orang-orang tertentu yang pemberian gajinya itu tidak seimbang. Misalnya begini, ada kalanya gaji itu naik, ada kalanya gaji itu turun. Nah, ini membuat orang itu tidak happy gitu. Itu namanya tumpahan ya. Konflik pekerjaan. Pekerjaan yang berlebihan dapat menciptakan rasa tidak enak pada keluarga. Saya kira ini umum ya. Nah, sekarang yang terakhir bagaimana kita bicara tentang engagement. Engagement ini adalah satu hal yang terpenting di dalam organisasi yang kalau bisa di-manage dengan baik, maka perusahaan atau organisasi itu bisa sukses gitu ya. Karena itulah engagement ini menjadi concern para pimpinan dalam organisasi modern ya. Beberapa hal yang terkait dengan engagement, ada yang namanya karyawan itu engage. Dia betul-betul penuh semangat. Dia betul-betul merasa senang karena dia itu diperhatikan ya. Nah, kemudian ada yang not engage. Dia bekerja tapi dia tidak banyak energi ya atau bergairah. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, yang paling parah itu aktif tidak terikat. Disengage. Karyawan yang tidak happy sama sekali. Nah, kalau tidak salah dari survei yang dilakukan di Amerika, itu Gallup ya. Gallup itu mengatakan kecenderungan orang untuk engage itu memang tiap tahun itu berubah-ubah. Ada kalanya pada waktu dia kaget pada waktu pertama kali dia survei itu kalau nggak salah di Amerika rata-rata pada waktu itu engage itu sekitar 30%. Yang not engage itu 45%. Nah, yang not engage itu juga ternyata tinggi sekitar 55%. Tapi sekarang sudah mulai bagus karena
perusahaan itu melakukan perbaikan sistem, perbaikan leadership, dan kita pun saya kira di Indonesia perlu melakukan hal yang sama ya. Jadi engagement ini ditentukan oleh leadership, sistem, dan juga budaya. Jadi kalau leadership itu bagus, biasanya engagement itu bagus. Sistem bagus, biasanya juga engagement bagus. Budaya bagus, itu engagement bagus. Nah, kalau misalnya leadership jelek, sistem jelek, budaya jelek, maka engagement itu juga biasanya turun. Nah, karyawan yang tidak terikat, tidak engage. Sorry, ini karyawan yang engage ya. Yang engage ya, yang sangat tinggi tadi, dia punya komitmen untuk sukses dan juga ingin membangun citra yang positif gitu ya. Karena dia merasa dia bekerja itu memang untuk sesuatu yang dia ingin capai. Kemudian dia loyal secara psikologis dan cenderung bertahan. Cenderung dia retensinya itu bagus gitu ya. Dan dia bergairah dengan kontribusi untuk misi kesehatan masyarakat. Nah, ada kalanya itu dia mau bekerja untuk orang lain. Ini maksudnya begitu. Tapi ini tidak semua ya, ini hanya tertentu saja. Nah, cenderung berperilaku dengan cara yang aman, terhormat, dan lebih kecil kemungkinannya mengalami kecelakaan kerja dan kemungkinannya untuk mencuri. Jadi orang-orang yang engage ini biasanya kelakuannya bagus gitu ya, tidak mau kriminal. Lebih cenderung menikmati datang ke tempat kerja setiap hari, lebih terbuka untuk berubah dan mendukung rekan-rekan mereka yang berfokus pada gambaran besar, big picture. Big picture itu perubahan yang signifikan. Ya. Faktor-faktor yang dapat mendorong engagement. Karyawan mengetahui apa yang diharapkan. Jadi engagement itu berhubungan dengan apa yang diharapkan di tempat kerja, makanya pegawai itu perlu diberikan kejelasan job desk dan SOP ya. Karyawan memiliki peralatan dan bahan kerja, saya kira ya. Karyawan memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Karyawan menerima pengakuan atau pujian dalam 7 hari terakhir. Nah, ini artinya sering-seringlah kita menguji ya. Supervisor peduli terhadap karyawan sebagai pribadi. Kita jangan menganggap karyawan itu hanya sebagai angka, tapi hargailah mereka sebagai individu. Atasan tempat kerja mendorong perkembangan diri karyawan. Perlu program training yang jelas. Kemudian di tempat kerja pendapat karyawan diperhitungkan, dilibatkan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Ini faktor-faktor yang mendorong engagement. Misi dan tujuan organisasi dapat membuat karyawan merasa senang ya di tempat kerja karena dia merasa pekerjaan itu penting. Rekan karyawan berkomitmen untuk pekerjaan yang berkualitas tinggi. Nah, ini penting juga bagi karyawan yang engagementnya tinggi. Karyawan memiliki teman baik tempat kerja. Dalam 6 bulan terakhir, karyawan tempat kerja telah berbicara kepada mereka tentang kemajuan pekerjaan. Pada tahun lalu, karyawan memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam engagement bagi orang yang engagementnya tinggi. Bagaimana cara meningkatkan engagement? Relatif ya, kalau manajemen itu bisa menyiapkan ini bagus ya. Pertama, peralatan kerja, sumber daya, bahan-bahan pekerjaan, kemudian lingkungan kerja yang bagus, menghargai dan mengakui upaya karyawan, ya, menetapkan tujuan yang jelas, berkomunikasi dengan harapan yang jelas, secara teratur mengklarifikasi prioritas. Nah, ini penting banget ya. Jadi setiap pegawai yang mau engagement itu diberikan pekerjaan yang jelas, tujuannya yang jelas, dan diarahkan dengan jelas juga, gitu. Dan umpan baliknya juga jelas. Kemudian diberikan delegasi wewenang kalau memang dia layak diberikan delegasi. Kemudian mendukung pengembangan keterampilan, saya kira ini penting ya, training. Membantu karyawan membangun karir sistem, mendengarkan karyawan, saya kira partisipasi ya. Dapat mungkin bekerja untuk meningkatkan transparansi, ya, ini penting banget nih. Jadi terbuka, komunikasi terbuka. Mempromosikan nilai-nilai inti. Nah, ini bagi suatu perusahaan yang sudah mempunyai nilai-nilai organisasi, maka perlu dikenalkan nilai-nilai inti supaya setiap karyawan itu bisa membangun nilai-nilai pribadinya selaras dengan nilai-nilai inti organisasi, sehingga terbangunlah budaya organisasi. Kunci keterikatan karyawan apa? Kepedulian. Jadi pimpinan itu harus peduli pada bawahan, terutama orang-orang yang performernya tinggi. Kemudian diberikan otonomi yang jelas, koneksi hubungan interpersonal. Jadi jangan cuek bebek, tapi harus saling menghargai antara individu dengan atasan. Penguasaan dan pertumbuhan, ini saya kira dengan training tadi dan juga dengan karir yang jelas. Tujuan dan harapan bersama. Nah, ini saya kira untuk tim diperlukan
bukan cuma untuk tim saja, tapi untuk organisasi supaya tujuan tercapai, maka tujuan dan harapan bersama itu harus dijelaskan kepada setiap karyawan. Ada suasana bermain, jadi jangan sekali-sekali kita melarang karyawan itu untuk santai, untuk jog gitu ya, untuk olahraga, main bola gitu ya, ataupun untuk softball dan seterusnya ya, diberikanlah kesempatan olahraga ya. Kalau perlu kita sekali-sekali ngajak dia main golf kalau misalnya mampu, kalau enggak ya mungkin apalah gitu ya yang kira-kira sesuai dengan level kita, sesuai dengan kemampuan kita. Keunggulan yang terinspirasi, manajemen memberikan inspirasi kepada karyawan untuk berprestasi. Nah, ini saya kira penting ya. Obsesi mengenai ukuran yang objektif. Apa ini? Survei ya. Survei itu dapat membantu di dalam mengidentifikasi tingkat keterlibatan, engagement yang tinggi atau rendah. Hanya kadang-kadang survei ini jujur ya, harus dilakukan minimal 2 tahun sekali kalau menurut saya ya. Pengalaman kami itu 2 tahun sekali survei engagement itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat engagement pegawai. Yang paling bagus tuh minimal yang paling bagus apabila sudah mencapai 80%, berarti kita SR-nya sukses, manajemen sukses. Tapi kalau di bawah 80, ini berbahaya. Artinya akan cenderung terjadi orang-orang yang bagus keluar gitu ya, keluar dari perusahaan. Mungkin juga orang-orang yang di level di bawah yang bagus juga bisa terpancing keluar karena dia melihat orang-orang yang bagus keluar gitu ya. Keterlibatan seperti halnya motivasi memerlukan kemampuan karyawan untuk melakukannya. Artinya memang engagement itu tidak mudah ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang termotivasi untuk melakukannya. Jadi memang tidak semua orang bisa melakukannya. Diperlukan strategi yang tepat. Oke. Ini dia, fokus pada keterlibatan karyawan sebagai topik yang berdiri sendiri. Artinya begini, pegawai itu perlu diberikan kesempatan untuk mandiri, intinya itu ya, untuk bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri dan jangan bergantung pada atasan. Nah, buy-in, ada kalanya buy-in itu juga penting. Manajer itu harus selalu sering mengatakan kita ini perusahaan ini adalah milik bersama. Maka Anda ini dengan saya ini satu level. Dalam arti bukan satu level jabatan, tapi satu level kebersamaan itu maksudnya ya. Nah, ada kalanya beberapa hal itu justru menghambat terjadinya engagement. Ya, misalnya dalam survei itu kadang-kadang datanya tidak jelas ya. Ini penting sekali analisis data dilakukan agar survei itu bisa jelas dan bisa dipakai datanya itu untuk membangun engagement yang penting, engagement yang bagus. Ini penting banget ya. Saya agak cepat sedikit karena waktu ya. Saya kira ini sudah ditentukan. Saya kira udah mirip dengan yang di atas. Engagement itu dengan tujuan yang jelas. Saya kira mungkin kita percepat saja. Kompensasi yang jelas juga saya kira sudah disiapkan. Keterikatan adalah sifatnya pribadi dan tidak semua orang bisa melakukan, saya kira ya. Oke, mungkin di situ saja presentasi saya Pak Yandra. Mungkin sekarang sudah jam 8, sudah cukup 2 jam. Oke Pak Hendra. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan 2 Pak dari ya. Pak Asik Anita. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pemberian non-monetary appraisal. Case ketika kita memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan training bersertifikasi, kemudian tidak lama akan disebut mengundurkan diri. Jadi strategi apa yang bisa kita terapkan? Artinya gimana supaya karyawan itu nggak pindah itu maksudnya Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan karir manajemen. Suaranya bisa diperbaiki nggak Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Kecil ya Pak. Sorry Pak. Halo? Oke. Halo Pak. Ulangi Pak. Nggak jelas Pak. Ya Pak. Halo? Kurang jelas Pak ya.
Halo Pak, gimana Pak? Ini jelas nggak Pak suaranya? Ya, jelas. Tadi agak buram. Gimana Pak? Oke Pak, ini dalam ini pertanyaannya berkaitan dengan non-monetary appraisal. Ketika ada karyawan diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan bersertifikasi, tiba-tiba karyawan suruh mengundurkan diri. Jadi apa kita cara untuk meretain mereka? Disuruh mengundurkan diri? Enggak, dia tiba-tiba dia mengundurkan diri. Jadi sekarang strategi apa supaya setelah diberikan pelatihan orang itu tidak keluar gitu Pak? Apa kira-kira? Oh gitu. Justru itu setelah diberikan training atau sebelum? Setelah Pak, cabut mereka. Strateginya tuh begini Pak, mestinya dibuat perjanjian Pak. Jadi kalau misalnya di tempat kami, kalau pelatihan itu berbiaya besar, maka perlu dibuat perjanjian. Khususnya bagi orang-orang yang baru gitu Pak ya, orang yang baru masuk Pak ya, orang yang baru masuk. Ini saya tanya, ini pegawai baru atau pegawai lama Pak? Kayaknya pegawai lama. Hah? Pegawai lama. Kalau kayaknya berarti kurang jelas ya. Sebaiknya begini, harus dibuat perjanjian. Apabila Anda mengundurkan diri gitu ya dari pekerjaan setelah Anda memperoleh pelatihan ini yang biaya cukup besar, misalnya di atas satu orang misalnya ya, kalau kami itu menerapkannya itu tergantung dari biaya training. Kalau biaya trainingnya berapa lama Pak kira-kira Pak? Biasanya kalau sertifikasi itu 3 hari. 3 hari, tapi biayanya berapa? Pak Asik? Ya, Bisa kasih komen? 5 ke atasan Pak, 5 juta ke atasan. Itu dibuat perjanjian apabila Anda kalau 5 juta, apabila Anda mengundurkan diri dari pekerjaan, Anda perlu menggantikan biaya training ini karena itu dianggap merugikan perusahaan, Pak. Dan itu perlu hitam di atas putih, jadi di atas meterai. Kalau tidak, perusahaan kan rugi, Pak. Karena kan kita dikerjain terus namanya, Pak. Jadi kalau di kami itu, tapi kami khususnya untuk orang-orang baru, Pak. Biasanya gini, kami memberlakukan itu untuk anak-anak yang baru lulus dari perguruan tinggi, karena mereka kan itu tadinya beasiswa, Pak. Mereka beasiswa itu 2N plus 1 ya, dibiayai 2 tahun sebelum mereka lulus, kemudian setelah itu mereka menandatangani kerjasama dengan kami minimal 2N per 1, artinya 5 tahun kerja. Itu kalau orang itu baru lulus. Nah, tapi setelah mereka itu nanti bekerja, kemudian mereka training, diberi training lagi, nah mereka itu diberikan juga Pak perjanjian. Kalau mereka keluar, mereka itu disuruh mengembalikan biaya training Pak. Selain kalau misalnya mereka keluar di 2N plus 1, mereka biaya selama mereka bekerja itu bisa kita hitung dan bisa kita denda mereka sekian. Seperti stan Pak ya, stan itu sangat keras. Orang di stan itu yang sudah disekolahkan misalnya selama 5 tahun, tiba-tiba dia keluar, tidak mau melanjutkan pekerjaan, maka stan itu memberikan denda kalau nggak salah bisa sampai 25 juta sampai 50 juta Pak. Nah, sekarang ini prakteknya itu mulai diberlakukan untuk pegawai negeri yang kemarin juga mereka kan sudah direkrut dari sekian ribu orang, ternyata ada 150 orang itu mengundurkan diri. Dan itu mereka akhirnya diminta ganti, Pak. Biaya rekrutmennya itu per orang sekian, berapa lupa saya. Nah, jadi dibuat perjanjian, Pak. Sebab kalau nggak dibuat perjanjian itu rugi. Itu satu. Kedua, ditanya dulu, Pak, exit interview-nya dilakukan nggak, Pak? Ini penting, Pak. Apa alasan mereka mengundurkan diri, Pak? Ada exit interview nggak, Pak? Ada, Pak. Jadi Halo? kalau yang kami halo. Ya, Pak. Ya, pasti lanjut. Yang kami temukan di exit interview itu lebih ke sebenarnya arahnya lebih ke tawaran dari pihak luar sih, Pak, yang memang itu ya bagi dia merasa lebih dari yang memang sudah didapatkan dari kami. Oke. Rata-rata sudah berapa tahun masa kerja, Pak? 5 tahunan. Oh gitu ya. Kalau begitu gini Pak, solusinya harus perbaikan sistem gajinya Pak. Kalau memang seperti itu, kalau memang banyak Pak ya kasusnya ya. Tapi kalau cuma 1-2 orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata yang keluar itu gara-garanya
sistem insentif di tempat luar itu lebih besar, berarti ada masalah di sistem gaji kita. Sistem gaji kita harus perbaiki. Tapi kalau hanya cuma 1-2 setahun itu kan berarti tidak terlalu besar gitu loh Pak. Itu aja Pak dari saya Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Indra. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Kemudian pertanyaan kedua Pak, berkaitan dengan karir manajemen. Apakah ada standar atau referensi dalam karir patch karyawan? Misalnya karyawan yang minimal 3 tahun kerja. Aduh Pak, suaranya kurang jelas Pak. Gimana Pak? Berkaitan dengan karir manajemen, Pak, karir manajemen. Apakah ada standar rujukan dalam karir manajemen? Iya, adakah standar dalam memanage karir manajemen karyawan? Suaranya pecah Pak. Halo Pak. Coba Pak, Iya, Pak. Bapak pindah posisi. Halo? Halo Pak. Misalnya Ya. karir manajemen, ada nggak rujukan untuk menentukan dalam karir manajemen Pak? Kira-kira. Karir manajemen? Ya. Karir manajemen itu kan begini, dalam sistem karir itu kalau kemarin itu ngikutin training sebelumnya ya, sebelum ini, itu kan ada V ya Pak ya, V. Ya. V ya, ada sistem V, sistem karir path. Karir path itu V yang sebelah kiri itu struktural, artinya manajerial. V yang sebelah kanan itu fungsional ya, atau profesional. Nah, jadi orang yang baru masuk, new entry, itu kan dia berhadapan pada beberapa jenis karir ya. Kalau karirnya nanti dia di sebelah kiri berarti dia karir manajerial, kalau sebelah kanan fungsional. Tapi pada umumnya kan orang baru masuk itu karirnya adalah fungsional. Misalnya gini, saya baru masuk, baru tahun pertama, tahun kedua, ketiga, 4, kelima, mungkin di tahun kelima itu karir saya itu kalau saya itu bisa jadi supervisor, saya supervisor. Nah, nanti kan dievaluasi Pak. Kalau misalnya ternyata saya tidak bisa di supervisor, mungkin saya menjadi fungsional level 2. Sekarang saya new entry berarti saya junior ya. Junior staff. Nah, 5 tahun mungkin saya middle staff ya. Nah, mungkin 5 tahun lagi saya bisa kalau misalnya karir saya tidak maju di struktural, di manajerial, maka saya tetap di fungsional, mungkin menjadi expert gitu. Tapi kalau ternyata saya bisa jadi supervisor, kemudian dievaluasi, setahun 2 tahun kemudian saya bisa menjadi manajer gitu loh Pak, di level kiri gitu loh. Jadi saya kira levelnya V aja Pak, diperhatikan aja level V gitu loh Pak. Jadi ini adalah suatu sistem yang sifatnya paling umum dan paling banyak dipraktekkan di dunia. Gitu aja Pak. Ada lagi nggak Pak yang lain Pak? Cukup jelas nggak kira-kira di penjelasan saya? Cukup jelas. Atau ada yang mau open mic, silakan. Silakan kalau ada lagi yang lain. Boleh langsung aja. Pak Majid, Pak Wongso, silakan. Bu Vidya, Silakan Pak. Mbak Dita, Bu Arini, silakan. Kalau ada yang mau diskusi, ya ditunggu. Silakan diskusi open mic, mungkin lebih enak ya, gitu loh. Silakan. Bu Vidya, Pak Mbak Dita, Mbak Rini, Pak Wongso, silakan Pak. Ya. Halo? Halo? Piye Ya, halo? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi ya nggak ada ya? Memang ada waktunya pula Pak ini jam 10. Udah waktunya ya, udah jam 8 ya. Kita tutup ya? Nah, cuma sebelum tutup tolong Pak ditutup closing ininya dulu. Screen-nya Pak, saya ambil foto dulu. Iya, sebentar ya. Saya tutup dulu screen-nya. Saya mau ngambil foto. Layar tancapnya ditutup dulu. Iya, oke. Tolong siapa yang ini? Berfoto dulu. Ya. Ya, silakan. Berfoto ria dulu. Berfoto ria dulu kita. Oh, cuma kita ada yang bawa buka ini Pak. Silakan. Kalau sambil ini, kita kasih waktu juga deh kalau mau bertanya. Jam lewat 5 menit lagi kita tutup. Berfoto ria dulu Pak. Iya. Aduh, kok tutup sih? Ya, silakan Pak. Sudah Pak, sudah siap foto Pak? Sudah siap foto ya? Sudah siap belum fotonya? Oke, saya foto 1, 2, 3.
Oke. Sudah, Pak. Ya, gaya bebas. Ya bebas. Ya, silakan. Kita siapa aja open mic, Pak, ini. Ya. Ya, oke, Oke, silakan. sip. Sip ya. Ini. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, Kalau nggak kita selesai Pak tutup, ya. Pak ya. Ya. Oke. Ada penutup closingnya, Pak. Silakan, Pak. Ya, closing statement ya. Terima kasih Bapak-Bapak ya, Pak Miki, Pak Delzi, Chandra yang sangat setia menemani saya. Ini yang kedua ya Pak ya. Serta rekan-rekan semua, mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini bermanfaat. Dan apabila nanti masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Itu di belakang slide saya itu ada nomor HP, ada email. Ada email juga. Dan ya, saya betul. itu insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dan bebas ya yang terkait dengan masalah SR. Apa sajalah selain masalah retensi ini kan juga banyak masalah SR yang lain. Nah, sejauh yang saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Demikian saya kira dari saya dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita ini, karena kegiatan ini kan lebih fokus kepada SR dan lebih kepada soft skill. Memang Soft ini skill, perlu atensi yang lebih ini karena ilmu-ilmu ini jarang ya. Iya, Biasanya Pak. kita lebih banyak HI, ilmu-ilmu yang yang biasa ditemukan oleh orang-orang biasa. Cuma kalau untuk level tertentu ini memang sekedar beda, iklan, Pak. ini sekedar iklan juga Pak. Nanti insya Allah Pak ini sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan September ya. September ya Pak. Insya Allah nanti di bulan November kita akan bikin training judulnya itu Role of SR in Managing Change ya. Jadi peran SR di dalam mengelola perubahan. Ini juga topik yang menarik. Jadi kalau misalnya rekan-rekan berminat untuk ikut lagi, nanti silakannya daftar ke Pak Miki lagi gitu ya. Saya nggak tahu nanti apakah Pak Delzi juga yang jadi moderator. Nah, nanti saya gini Pak, saya juga bilang Pak Miki nanti kalau untuk carikan waktu yang tepat. Dulu waktu kita itu kan bagus Pak. Jam berapa kita hari Sabtu jam 2 kan? Lebih dari 40 orang. Mungkin waktunya kalau jam 6 nanti saya akan diskusi dengan Pak Miki masalah waktu. 7 ya jam 6 ya? Iya, jam 6 nih maghrib Pak, 1. Iya. Mungkin maghrib lagi kan? Maghrib lebih dikit mungkin Pak, 6:15 Pak mungkin Pak ya. Jam Supaya orang bisa sholat gitu ya. Oke, 6.30 masih waktu. Jadi kalau pas jam 6 kan masih sholat orang Pak. Mungkin jam 6:15. Jakarta sholatnya kan 5.50 kan? Iya, betul. Jadi, oke. Ya. Oke, nanti saya diskusikan dengan Pak Miki lah untuk. Ya Pak, silakan Pak. Oke Pak. Pak Miki mungkin sekarang masih di luar Pak ya? Iya masih di luar Pak. Jadi titip salam aja buat semua karena. Ya oke lah. Salam aja buat Pak Miki Pak ya. Ya oke. Selamat malam rekan-rekan semua Pak Delzi Chandra. Semoga sehat dan juga teman-teman selamat beristirahat. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wongso dan lain-lainnya. Silakan. Silakan. Pak Majid ya.